301. Sekelompok orang sedang beristirahat di hutan lebat, sementara Long Xingyun, Xie Tianxiang, Chu Qingcheng dan Zuo Fan memeriksa peta. Long Xingyun adalah yang pertama berbicara. Saudara Zuo, apakah Anda melihat sesuatu yang salah dengan peta untuk menyebutnya palsu? Tidak ada sama sekali. Baik itu para tawanan atau peta, mereka keduanya asli. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan tatapannya mengeras. Tapi tidak mungkin aku akan menerima begitu saja ketika sesuatu yang begitu baik datang dan jatuh ke pangkuanku. Itu menjadi 2 kali lipat untuk sesuatu yang paling kita butuhkan. Keheningan menyelimuti beberapa saat, lalu Chu Qingcheng memberanikan diri. Mungkin, kita tidak membutuhkan peta ini. Kita bisa pergi berlawanan. Siapa bilang kita tidak membutuhkannya? Zuo Fan menyela sambil tersenyum. Jika itu nyata, itu akan mengubahnya menjadi jebakan. Ini membuatnya layak untuk digunakan. Karena mereka pergi keluar dari jalan mereka untuk merencanakan melawan kita, kita akan menghajar mereka habis-habisan. Yang lain tidak tahu kemana dia pergi dengan ini sehingga Zuo Fan mengulurkan 3 batu giok pengirim. Dia meninggalkan pesan pada mereka lalu meninggalkan 1 untuk mereka masing-masing dengan senyum licik. Tunggu selama 5 hari lalu bacalah. Zuo Fan melompat berdiri dan menyala. Dengar, kami akan bergerak, bentuk 3 divisi di sekitar 3 rumah dan berpisah untuk 3 pintu keluar. Berpisah. Mengapa membuat mereka lebih lemah dari sebelumnya? Zuo Fan menyerahkan kunci keluar dan berkata, ya, berpisah. Dengan ukuran kami, sangat mudah terlihat. Tim yang lebih kecil akan memungkinkan kita untuk bergerak tanpa diketahui. Dalam kasus pertemuan musuh, juga mudah untuk melarikan diri dan bersembunyi di antara pepohonan yang lebat. Petik 2. Sementara yang lain mengangguk, Chu Qingcheng menarik Zuo Fan ke samping. Bagaimana jika peta itu palsu dan pintu keluarnya hanya berisi jebakan? Kita tidak akan tahu kecuali kita mencoba. Kami akhirnya mendapat rute keluar juga. Bahkan jika kita bentrok beberapa kali lagi di Gunung Bisking, akan mudah untuk melarikan diri sambil mengurangi jumlah ahli tempering tulang mereka. Itu akan berakhir dengan mereka direduksi menjadi tidak ada. Ini adalah taruhan terbaik kami. Zuo Fan tersenyum dan menoleh ke yang lain. Setiap tim akan mengirim 3 ahli surga mendalam untuk mengintai 30 mil ke depan, melaporkan kembali pada waktu itu. Dipahami. Mereka semua menjawab dan Zuo Fan berkata kepada Chu Qingcheng. Bahkan jika mereka menemui jebakan, mereka bisa mendapatkan pemberitahuan awal. Memelototinya, Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya, kamu penuh trik. Saat mereka semua bersiap untuk berangkat, tim Luo Yunhai mengikuti di belakang gedung bunga melayang tepat saat Long Xingyun membawa kedua tahanan itu. Apa yang kita lakukan dengan mereka? Biarkan mereka pergi. Zuo Fan berbicara dengan dingin. Yang lain menggelengkan kepala karena kaget. Long Xingyun adalah yang paling terpengaruh. Mereka akan mengkhianati rencana kita jika mereka ditemukan. Itu akan terjadi terlepas dari itu. Ingat apa yang terjadi di Killing Blood Marsh. Kita memiliki mata-mata di antara kita. Situasi keduanya telah dilaporkan kembali. Membiarkan mereka pergi atau tidak akan membuat perbedaan. Zuo Fan menghela nafas. Bagaimana kita bisa lupa? Kita masih memiliki mata-mata yang belum ditemukan. Semua orang melihat sekeliling dengan curiga. Zuo Fan berkata, ini bukan waktunya untuk menariknya keluar. Kami akan melakukannya setelah kami kembali ke keamanan Dragon Cloud City. Tapi mata-mata menyiratkan bahaya besar. Wajah Xie Tianxiang mengeras. Zuo Fan mencibir. Bahaya apa? Dia hanya akan mengacak-acak gerakan kita. Selama kita cukup cepat, informasi apapun tidak akan berguna dan mereka tidak akan dapat bertindak berdasarkan itu. Sebaliknya, jika kita saling curiga sepanjang waktu, itu akan menjadi bencana hanya mereka yang akan mendapat untung. Jadi bergeraklah. Capai 3 pintu keluar dengan cepat. Orang-orang terkejut sesaat kemudian pendapat mereka tentang dia tumbuh. Mereka tidak pernah tahu Anda bisa berurusan dengan mata-mata seperti itu. Mengabaikannya namun bergerak lebih cepat dari yang bisa dia laporkan akan sama dengan membuatnya tidak berguna. Cara Zuo Fan dengan berani melakukan sesuatu bahkan membuat Luo Yunhai yang berpengalaman di tentara menjadi linglung. Bahkan Dugu Zantian tidak memimpin pasukannya dengan keberanian seperti itu. Kakak Zuo adalah pria sejati yang berambisi untuk memiliki begitu banyak tokoh hebat yang memperhatikannya. Mari kita bertemu di Dragon Cloud City dalam 5 hari. Zuo Fan berteriak dan yang lainnya juga menjawab dengan semangat. Hanya Chu Qingcheng dan 2 sekutunya yang tahu arti sebenarnya. Pintu keluar terdekat adalah seminggu lagi, sedangkan yang terjauh adalah 10 hari. Dia berbicara untuk keuntungan mereka sendiri, untuk memeriksa giok pengirim 5 hari kemudian. Ketiganya memperhatikan anggukan dan senyum kecil Zuo Fan. Kelompok itu kemudian dibagi menjadi 3 divisi sesuai dengan perintah Zuo Fan. Mereka bergerak cepat, ingin tahu apakah mereka atau mata-mata yang bocor lebih cepat. Cara Zuo Fan yang kuat menghadapi mata-mata itu membuat orang-orang bersemangat dan bersemangat untuk berperang. Meskipun hanya berpacu untuk mengalahkan mata-mata,
Bagi mereka rasanya seperti bertarung melawan musuh terbesar mereka, dan juga menang. Mereka mulai merasakan apa yang ada di bawah mereka, semangat yang gigih, seperti biasanya Zuo Fan. Semua orang bersatu dalam tujuan dan hati mereka. Kai Xiaoting mengambil Sun Yufei yang pucat. Saat mereka melewati Zuo Fan, dia bertanya, "Kak, kenapa membiarkan kami pergi?" "Tak ada alasan. Mungkin saya menunjukkan kebaikan untuk merawat klan Luo di hari-hari awal. Atau mungkin saya ingin melihat penderitaan Anda karena humor saya yang sakit. Tapi saya akui ini, jika menyangkut sampah, membunuh atau membuangnya tidak ada bedanya." Zuo Fan juga pergi, tidak memedulikan mereka sedikit pun. Kai Xiaoting menghela nafas dan bergumam, "Terima kasih." Kemudian dia perlahan berjalan pergi dengan Sun Yufei. Mereka telah kehilangan kebencian yang sangat mereka pegang dan sekarang digantikan oleh kesendirian. Mengingat tatapan mengejek mereka ketika Zuo Fan memasuki klan Kai, semuanya tampak seperti lelucon yang buruk sekarang. Dia adalah pria sejati yang berambisi dan telah menepisnya sejak awal. Merekalah yang terus memiliki tujuan mereka tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Pria itu memiliki visi yang jelas tentang apa yang dia inginkan, tidak pernah berubah, sementara mereka melakukannya. Dia akhirnya menyadari bahwa 8 tahun yang lalu ketika Zuo Fan meninggalkan Gunung Blackwing, dia dan ayahnya kagum dengan bakat pria itu, tetapi tidak pernah menghormatinya. Dia menyadari bahwa bahkan ayahnya meremehkan Zuo Fan. Zuo Fan memiliki bakat seperti klan yang lebih rendah seperti mereka bahkan tidak bisa membandingkan. Sambil mendesah, mereka perlahan menghilang di antara pepohonan. "Kakak Zuo, kamu tidak ikut dengan kami." Sue Ningxiang berlari ke arahnya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. "Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Anda dan klan Sue harus pergi dengan Sword Markis Abode. Xie Tian yang mungkin tidak bisa diandalkan, tetapi saudaranya ada di sana untuk menebusnya. Hanya sedikit yang menjadi tandingannya, kecuali Huang Pu Qingtian. Anda akan aman." "Oi, apa maksudmu? Siapa yang Anda sebut tidak bisa diandalkan? Apa yang pernah aku lakukan padamu untuk menjelek-jelekkanku pada Ning'er?" Xie Tian yang kesal dan meraih bahu Ning'er. "Ning'er, jangan khawatir. Tidak ada yang akan menyakitimu denganku." Tapi Sue Ningxiang bahkan tidak menyadari kehadirannya. Matanya tertuju pada Zuo Fan, suaranya lembut. "Kapan kita akan bertemu lagi?" "Dalam 5 hari. Zuo Fan tersenyum. "Itu janji. Anda harus datang menemui saya dalam 5 hari. Sue Ningxiang mengulurkan cincin gunturnya. "Kamu tidak bisa membohongiku seperti yang kamu lakukan di Pegunungan Albis." Sambil tersenyum, Zuo Fan mengeluarkan cincin gunturnya sendiri dan membiarkannya bersentuhan saat bunga api beterbangan. "Aku tidak mau." Sue Ningxiang tersenyum cerah, pada dendam dan kecemburuan Xie Tian Yang. Sue Ningxiang kemudian menyeret Xie Tian Yang kaku kembali ke divisi Sword Markis Abode. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan pergi ke arah lain saat dia mendengar permintaan Xie Tian yang tak henti-hentinya. "Ning'er, biarkan cincin kita bersentuhan juga." "Tidak, mengapa? Saya mohon padamu." Zuo Fan menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke pria tua yang mengikuti klan Luo. "Grandmaster Liu, ikut aku. Saya membutuhkan bantuan Anda." Liu Yizhen tersentak, tetapi tetap mengikutinya. Keduanya terbang melewati pepohonan dan segera pergi. Setengah hari kemudian, mereka berdiri di puncak gunung. Mengenai pemandangan yang menakjubkan, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan merasa sangat bebas, santai, dan tenang. Beban mati itu akan segera pergi. "Saya belum pernah merasa begitu nyaman selama berabad-abad." Liu Yizhen tersenyum di dalam sambil membungkuk. Dalam debat esoterik abad ini, aliansi 3 rumah hampir tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa bertahan karena dukungan Grandmaster Zuo, sementara mereka menahanmu. "Kamu tidak bisa lebih benar." Zuo Fan memiringkan kepalanya sambil tersenyum. Liu Yizhen bertanya, "Kalau begitu, Grandmaster Zuo, apa perintahmu?" "Ah, tidak ada perintah. Saya hanya ingin tahu di mana Huang Pu Qingtian sekarang. Apakah dia tidak memiliki pil suci Brimming lagi? Saya harus mengunjunginya dan menerimanya." Mata Zuo Fan berkilat dingin. Liu Yizhen merasakan getaran merayapi tulang punggungnya. 302. Grandmaster Zuo, saya tidak mengerti. Bagaimana saya bisa melihat pergerakan faksi Huang Pu Qingtian?" Menelan kering, Liu Yizhen membeku, tergagap dan mengarahkan matanya kemanapun kecuali Zuo Fan. Sambil menyeringai, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. "Grandmaster Liu tersayang, Anda mengatakan itu bahkan sekarang. Bagaimana Anda akan membocorkan info kami jika Anda tidak tahu posisinya?" Jantungnya berdetak kencang, Liu Yizhen panik ketika dia menjelaskan. "Grandmaster Zuo, saya tidak mengerti apa yang Anda..." "Tidak apa-apa, Anda tidak perlu mengatakannya. Aku juga tidak akan menyulitkanmu. Sampaikan saja pesan untukku dan letakkan Dewa Naga yang mengguncang surga yang sangat hebat dan macet itu di tempat." Zuo Fan menepis kepanikannya. Jenggot Liu Yizhen bergetar, wajahnya menghantui.
Senyum Zuo Fan yang tidak dapat dipahami membuatnya semakin bingung ketika dia melihatnya. Apakah dia berpura-pura atau maha tahu? Ini mengganggu. Tawa Zuo Fan datang sebagai jawaban atas pikirannya. Grandmaster Liu, Anda seharusnya sudah tahu karakter saya sekarang. Jika tidak dengan melihat, setidaknya dari rumor. Saya tidak perlu membenarkan diri saya sendiri ketika saya ingin membunuh seseorang, saya hanya akan melakukannya. Di sisi lain, jika saya ingin satu hidup, terlepas dari betapa keji dan liciknya orang itu, saya tidak akan menyentuhnya. Ngomong-ngomong, aku sudah curiga padamu sejak awal. Aku juga bisa membunuhmu kapanpun aku mau. Tapi saya pikir aman untuk mengatakan tindakan saya membuktikan tidak akan ada pembunuhan dari pihak saya. Keluar bersih tidak akan membuat banyak perbedaan baik pada saat ini. Siapa yang tidak mendambakan kemuliaan dan kekuasaan? Tapi bukankah aku membiarkan Kai Xiaoting berjalan bebas? Mata Zuo Fan yang menakutkan menatap Liu Yizhen ke bawah. Liu Yizhen berada dalam kebingungan, tetapi pada akhirnya mengangguk. Grandmaster Zuo tajam melampaui siapapun. Saya akui, pembohong tak dikenal Leng Wuchang yang memerintahkan saya untuk mendekati Grandmaster Zuo. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu tetapi dia menemukan Anda dan saya pernah berkenalan. Jadi dia membuatku memata-mataimu. Awalnya aku menolak, tapi kemudian. Baik, alasannya cukup umum untuk mata-mata manapun. Jika bukan karena kemuliaan dan kekuasaan, maka dari ancaman. Saya benar-benar mengerti, gelombang acuh tak acuh Zuo Fan memotongnya. Liu Yizhen menundukkan kepalanya. Zuo Fan luar biasa. Dia tahu segalanya. Adalah satu hal untuk mengatakan kekuatan, kemuliaan atau kendala, tetapi berapa banyak yang bisa lepas dari cengkeraman mereka. Zuo Fan menatapnya. Nah, itu tidak mungkin. Kirim pesan ke Huang Pu Qingtian. Pesan apa? Liu Yizhen tercengang. Tingkah laku Zuo Fan membingungkan. Dia baru saja menangkap mata-mata musuh dan dia tidak akan mencabik-cabiknya. Dan sebaliknya dia mengambil langkah lebih jauh, membiarkan mata-mata itu hidup untuk mengirim kabar kepada musuh. Seolah-olah mereka berada di pihak yang sama. Itu benar-benar membuat alkemis yang tenang, Liu Yizhen kecewa. Ahehehem. Wajah lurus Zuo Fan menunjukkan aura angkuh. Grandmaster Liu, ketika Anda melihat Huang Pu Qingtian, ini adalah bagaimana Anda akan berperilaku. Anda akan mengutuknya. Bodoh kepala Huang Pupu, badut bodoh dan remeh, Anda benar-benar telah melihat melalui itu semua. Jadi kurangi drama dan trik kecil Anda. Aku sudah memainkan game ini bahkan sebelum kamu lahir. Wajah berkedut, Liu Yizhen berkeringat. Dia memberanikan diri. Grandmaster Zuo, bisakah Anda meredakan dendam? Aku tidak akan bisa menirumu. Apakah ini lelucon? Zuo Fan bersenang-senang di sini mengutuk dan meratap seolah-olah dia pemilik tempat itu. Tetapi ketika pria itu bertemu langsung dengan Huang Pu Qingtian, apakah dia akan tetap berpegang pada pesan yang sebenarnya? Tidak jika dia ingin keluar hidup-hidup. Hahaha, baiklah, sesuai keinginanmu. Pastikan dia menangkap maksudku. Zuo Fan tampak tidak peduli tetapi wajahnya berubah mematikan berikutnya. Namun, baris ini Anda harus mengatakannya kata demi kata. Tangannya berkedip dan sekarang memegang 4 botol Brimming Secret Pill. Liu Yizhen ternganga. Zuo Fan dengan mudah membaca keterkejutannya dan tersenyum dingin. Katakan ini padanya. Huang Pu Qingtian, Anda menyebut diri Anda berbahaya dan brilian, tetapi bahkan Anda tidak akan pernah membayangkan pil suci Brimming terakhir bersama saya selama ini. Dan Anda bahkan meletakkan panggung untuk menjebak saya. Itu konyol. Liu Yizhen berkedip, menghitung botol. Jelas itu ada 4, tetapi absurditas dari semua itu membuatnya menebak-nebak. Dia telah berada di sebelah Zuo Fan selama ini namun tidak pernah tahu dari mana pria itu mendapatkan semua pil suci penuh. Jadi dia selalu menganggap Zuo Fan hanya memiliki ketiganya, dicabut dari tangan Huang Pu Qingtian juga. Bahwa tidak pernah ada yang keempat. Apakah ini pil lain yang dia rampok? Liu Yizhen menunjukkan keterkejutannya. Grandmaster Zuo, jika Anda sudah meminum pil terakhir Huang Pu Qingtian, mengapa menjadikan saya seorang utusan? Zuo Fan meletakkan jarinya di bibirnya. Pil terakhir tidak diambil, tetapi terlepas darinya. Dia masih tidak sadar. Dia tahu apa yang bisa saya lakukan sehingga mengatakan kepadanya pesan saya akan membuatnya mengerti. Pastikan Anda mendapatkan pandangan yang jelas tentang kemarahan butanya ketika dia berbalik dan kembali kepada saya, hehehe. Berkedip, Liu Yizhen menghela nafas. Mereka berdua tahu Huang Pu Qingtian mengerikan, namun Zuo Fan menggesek pilnya tanpa indikasi sedikit pun. Tidak nyata. Zuo Fan juga tidak terlihat berbohong. Dia ingin aku mempermalukan Huang Pu Qingtian lebih jauh dengan pesan itu. Itu tidak terlihat palsu sama sekali. Zuo Fan benar-benar menggesek pil suci penuh Huang Pu Qingtian yang tidak disadari dari bawah hidungnya. Mengambil napas dalam-dalam, wajah Liu Yizhen mengeras. Grandmaster Zuo luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Saya akan menyampaikan kata-kata Grandmaster Zuo, meskipun kata-katanya mungkin tidak seperti mengejek.
Saya mengerti. Yang penting esensinya. Dia pasti akan marah ketika mendengarnya. Hahaha. Zuo Fan terkekeh. Liu Yizhen mengambil 2 langkah sebelum berhenti. Grandmaster Zuo, bisakah Anda mengklarifikasi sesuatu untuk saya? Katakan. Sejak kapan kamu meragukanku? Liu Yizhen bertanya. Sambil nyengir, Zuo Fan berkata. Sejak aku melihatmu di Gunung Bisking. Secepat itu, Liu Yizhen tercengang. Dia tidak pernah berpikir bagaimana dia ketahuan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. 1. Aku tidak pernah percaya pada kebetulan. Debat esoterik diadakan di Gunung Bisking, namun kebetulan Anda berada di sini mencari herbal. Sangat kebetulan. Anda pasti sampai di sini berkat cincin penyimpanan Huang Pu Qingtian. 2. Ketika saya menerima Anda sebagai murid, semua yang Anda tunjukkan adalah rasa hormat dan bukan sukacita. Itu benar-benar kontras dari bagaimana Anda bereaksi saat pertama kali Anda bertanya. Saya memiliki kecurigaan saya saat itu. Dan menggunakan magang sebagai alasan untuk membantu klan Luo, menyegelnya. Semua gabungan membuat tujuan Anda untuk mendekati klan Luo menjadi jelas. Liu Yizhen menatap lama ke arah Zuo Fan dengan kaget. Aku gagal sebagai mata-mata. Anda melihat melalui saya saat kami bertemu. Tapi kenapa kau tidak menyingkirkanku waktu itu? Tentu saja untuk mengetahui rencana Huang Pu Qingtian. Zuo Fan mencibir. Setiap kali Anda menggunakan batu giok pengirim, saya pikir itu untuk membocorkan nomor, posisi, dan anggota kami. Ini memberi saya waktu yang mudah untuk mencari tahu apa yang sedang dimasak oleh Huang Pu Qingtian, bahwa dia membidik orang-orang di sekitar saya. Wajah Liu Yizhen berkedut karena malu. Dia tidak hanya gagal sebagai mata-mata, tetapi juga memalukan. Info yang dia kirim sejauh ini mengungkap rencana tuannya. Wajah Liu Yizhen sangat panas. Grandmaster Zuo, kamu benar-benar licik. Tidak heran Leng Wuchang masuk secara pribadi. Liu Yizhen terbang menjauh, meninggalkan Zuo Fan dalam keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, bahkan mengingat dalangnya bukan Huang Pu Qingtian, tapi Leng Wuchang. Dalam kasus seperti itu, aku harus cepat. Zuo Fan terbang mengejar Liu Yizhen, dalam bayang-bayang. Sehari kemudian, sebuah cahaya terbang di dekatnya. Zuo Fan menangkap batu giok pengirim, yang menulis, para prajurit kembali, Raja Naga dalam damai. Benar saja, peta arai adalah jebakan. Sambil menyeringai, Zuo Fan menembakkan 3 batu giok yang dikirim ke 3 sekutunya. Dia kemudian melihat yang ada di tangannya dan memuji. Bagus sekali. Dia kembali membuntuti Liu Yizhen. Melepaskan Kai Xiaoting bukan karena kebaikan hatinya, atau seperti yang dia katakan, karena ketidakpedulian, tapi untuk menggunakannya dan mengukur reaksi Huang Pu Qingtian. Jika Huang Pu Qingtian mengamuk, 3 pintu keluar akan aman. Jika Huang Pu Qingtian tidak menyalahkan keduanya, maka semuanya berjalan sesuai rencana pria itu dan dia perlu mengubah rute ketiga sekutunya. Ini semua dimungkinkan berkat mata-mata yang dia tempatkan dengan cermat di dekat Huang Pu Qingtian. Zuo Fan tidak berada di bawah kapasitas rencana Leng Wuchang dalam hal operasi rahasia. Sementara faksi tampak tenang pada pandangan pertama, kegelapan mengungkapkan kekacauan yang kusut. 303. Suara mendesing. Huang Pu Qingtian dan Lin Xuanfeng sedang memimpin orang-orang mereka ke pintu keluar bumi ketika mereka melihat cahaya membuntuti langit. Sesosok mendarat dengan ledakan dan Huang Pu Qingtian mengerutkan kening. Liu Yizhen, apa yang kamu lakukan di sini? Saya pikir saya mengatakan kepada Anda untuk tetap berpegang pada Zuo Fan. Jangan bilang padaku. Pahit, Liu Yizhen membungkuk. Tuan muda tertua, saya ketahuan. Apa? Lalu bagaimana kamu masih hidup? Alis Huang Pu Qingtian mengerut, kecurigaannya meningkat. Pria keji dan berbahaya seperti Zuo Fan benar-benar melepaskan bukan hanya Kai Xiaoting tetapi kamu juga. Dia baru saja menemukan dan melepaskan 2 mata-mata. Apa yang ada di benaknya itu? Menghela nafas, hati Liu Yizhen menjadi dingin. Dia tahu keduanya tidak memiliki harapan untuk kembalinya dia. Mereka telah membuangnya sejak awal. Siapa yang menyuruhnya naik? Dia tidak punya pilihan sekarang selain pergi bersama mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Liu Yizhen membungkuk. Tuan muda tertua, Zuo Fan mengirim pesan untukmu. Berbicara, mata Huang Pu Qingtian sangat serius. Liu Yizhen merenung sebentar. Zuo Fan mengatakan skema Anda sejelas siang hari dan tidak perlu repot dengan mereka. Itu saja. Dengan emosinya, itu tidak terdengar seperti dia. Huang Pu Qingtian mengejek. Membungkuk lagi, Liu Yizhen melanjutkan. Tuan muda tertua benar, tetapi karena kata-katanya yang sebenarnya kasar dan kasar, tidak cocok untuk telinga tuan muda tertua, saya mengubah kata-katanya. Artinya sama. Hahaha, apakah kamu takut aku akan melampiaskan amarahku padamu? Huang Pu Qingtian membacanya seperti sebuah buku. Tidak apa-apa, aku juga tidak ingin mendengarkan. Sungguh ironis bagaimana dia menganggap dirinya tahu segalanya, dikelilingi oleh kabut tebal yang bahkan tidak bisa dia lihat. 2 orang di sebelahnya tidak tahu apa-apa,
tetapi kepercayaan diri Huang Pu Qingtian yang berlebihan menghalangi pertanyaan apapun. Kemudian Liu Yizhen menjadi gugup, membungkuk lagi. Tuan muda tertua, Zuo Fan memiliki satu hal lagi untuk dikatakan. Aku tidak ingin mendengarnya. Itu pasti bualan yang tidak ada gunanya, mencoba membuangku dari permainanku. Biarkan dia tenggelam dalam delusinya. Huang Pu Qingtian menepisnya. Liu Yizhen menangkupkan tangannya. Tuan muda tertua, Zuo Fan memang berniat mempermalukan tuan muda tertua, tetapi saya harus membuat laporan ini. Huang Pu Qingtian berubah serius. Bicaralah. Tuan muda tertua, pil suci beringin keempat yang Anda gunakan untuk memikatnya telah lama berada di tangannya. Dia mengejekmu dengan mengatakan betapa bodohnya kamu tentang semua itu. Apa? Lin Xuanfeng memotong. Tidak mungkin, tuan muda tertua memiliki pil keempat yang ditempatkan dalam perawatan saya sejak awal. Bagaimana bisa berada di tangannya? Tuan muda Lin, saya juga tidak percaya, tapi kemudian dia menunjukkan 4 botol. Saya belum pernah melihat mereka sepanjang waktu saya bersama kelompoknya. Dia juga mengatakan bahwa kalian semua tahu apa yang bisa dia lakukan. Liu Yizhen terdiam. Huang Pu Qingtian menyipitkan mata, benih keraguan muncul. Lin Xuanfeng panik. Apakah dia mencurinya dengan seni aneh miliknya? Tangan Lin Xuanfeng melintas dengan botol Brimming Secret Pill. Lin Xuanfeng baru kemudian menghela napas. Hahaha, hajingan itu mengacaukan kita. Kami masih memilikinya. Huang Pu Qingtian terlalu tenggelam dalam pikirannya untuk peduli. Kemudian wajahnya berubah. Bodoh, jangan keluarkan. Lin Xuanfeng membeku sesaat, cukup waktu untuk botol itu menghilang. Zuo Fan. Lin Xuanfeng tergagap. Tidak jauh dari situ, terdengar suara tawa Zuo Fan dari antara pepohonan. Hahaha, terima kasih banyak, Tuan Muda Huang Pu. Saya akan menerima kemurahan hati Anda. Lin Xuanfeng berkedip, masih membeku di tempat. Liu Yizhen masih kaget, Zuo Fan telah berada di belakangku selama ini. Huang Pu Qingtian memegangi kepalanya dan menghela nafas. Kalian semua bodoh. Ini adalah rencana untuk mengeluarkan Zuo Fan dan dia tidak tahu di mana aku menyembunyikan Brimming Secret Pill. Kemudian kalian hanya menyerahkannya di piring perak. Apa yang kamu harapkan? Mata Lin Xuanfeng melebar dan melemparkan kemarahannya pada Liu Yizhen. Pengkhianat, Anda sekarang berkolusi dengan Zuo Fan. Aku akan membunuhmu. Tuan Muda Lin, aku hanyalah pembawa pesan. Aku tidak tahu apa-apa. Liu Yizhen takut keluar dari pikirannya. Dia mendapat kesan yang salah bahwa Zuo Fan mengirimnya hanya untuk membuat Huang Pu Qingtian terlihat buruk dengan pesannya. Siapa yang mengira mungkin ada skema yang terlibat? Bagian terburuknya adalah dia menjadikan lelaki tua itu kambing hitam. Dengan 2 orang di depannya yang kesal, karena mereka tidak bisa menangkap Zuo Fan, kepada siapa lagi mereka akan melampiaskan amarah mereka. Bahkan mencuci di sungai dunia bawah tidak akan membebaskannya. Dia mulai sebagai mata-mata untuk faksi Huang Pu Qingtian, hanya untuk berakhir mati di tangannya. Dia dijuluki agen ganda yang tidak akan dikasihani oleh siapapun. Cukup pas untuk seorang mata-mata, dan ironis. Dia sekarang telah menyaksikan kapasitas Zuo Fan untuk kebiadaban dan kekejaman. Tidak ada jalan keluar tanpa hukuman darinya. Dengan kesalahan agen ganda yang ditimpakan di pundaknya, tipu muslihat akhirnya muncul di benaknya. Huang Pu Qingtian memberi isyarat kepada Lin Xuanfeng. Berhenti, itu bukan salahnya. Dia juga dimanfaatkan. Tuan muda tertua itu brilian. Liu Yizhen membungkuk dan menyeka alisnya. Huang Pu Qingtian tidak memberinya perhatian dan berbalik ke hutan. Sejak kamu datang, mengapa kamu tidak datang untuk berbicara? Hahaha, apa yang harus dibicarakan? Tapi karena kamu bersikeras, aku akan menemuimu. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri wajah pecundang yang cemberut dan menyedihkan. Zuo Fan berjalan dari antara pepohonan sambil tersenyum. Orang-orang lain di sana memucat dan tegang. Soaring Demonic Dragon sama terkenalnya dengan Huang Pu Qingtian. Orang-orangmu pasti terlihat takut padaku. Zuo Fan mengejek. Huang Pu Qingtian tersenyum dingin, tidak marah sama sekali. Zuo Fan, ada pepatah yang sangat cocok untukmu saat ini. Berhentilah pamer atau kau akan disambar petir. Hahaha, aku sudah melakukannya sejak aku lahir tapi tidak ada petir yang menyentuhku sejauh ini. Meskipun itu membuatku bertanya-tanya, seperti apa rasanya? Pasti sangat menegangkan. Zuo Fan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, Huang Pu Qingtian menyeringai. Kamu akan segera mengetahuinya. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan menatap mata Huang Pu Qingtian dengan gelisah. Ngomong-ngomong, Zuo Fan, botol yang kamu gunakan untuk membodohi lelaki tua itu pastilah yang kamu temukan di beberapa titik tetapi tidak pernah mengeluarkannya. Jadi ketika Liu Tua melihat 4 botol, dia langsung mengambil kesimpulan. Dia tidak akan pernah berani berbohong padaku. Bibir Huang Pu Qingtian berubah menjadi senyuman. Zuo Fan mengangkat alisnya. Lihat dirimu, Tuan Muda Huang Pu. Anda tidak sebodoh otak-otot lain yang bodoh di sekitar Anda. Hahaha,
aku ditakdirkan untuk menjadi raja. Bagaimana saya bisa menjadi bodoh? Tapi sejujurnya, tidak mudah untuk melihatnya dalam sekejap. Saya menyadari kebenaran karena sesuatu yang terjadi saat ini. Huangpu Qingtian mencibir. Zuo Fan, bukankah kamu memiliki 2 kunci pintu keluar air tapi menyimpannya untuk dirimu sendiri? Petik 2. Zuo Fan berteriak, bagaimana kamu, jangan bilang. Benar, saya mengirim anak buah saya untuk menempatkan mereka di jalan Anda ketika Anda bersama kelompok Luo Yunhai. Saya tidak ragu sedetik pun Anda akan melewatkannya. Jadi ketika Liu Yizhen melaporkan bahwa Anda tidak menyebutkannya ketika Anda bertemu dengan Chu Qingcheng, itu membuat saya sadar bahwa Anda berencana untuk menggunakannya pada saat yang paling penting. Anda pernah mengatakan kami berdua sama, bahwa kami tidak akan menunjukkan tangan kami dengan mudah. Hahaha, sayang sekali aku sudah tahu 2 kartumu. Petik 2. Bergidik, Zuo Fan menunjukkan rasa takut untuk pertama kalinya, alisnya basah dengan keringat. Hati Huangpu Qingtian meledak dengan sukacita atas pengorbanannya. Sir Leng berkata bahwa puncak seni perang adalah memanfaatkan situasi sebaik-baiknya. Tidak hanya membuat musuh jatuh ke perangkap Anda, tetapi untuk mengontrol setiap gerakan mereka, untuk membimbing mereka ke tempat yang Anda inginkan. Zuo Fan, sejak Anda bertemu dengan Luo Yunhai, tindakan Anda, tujuan Anda, semuanya berjalan sesuai rencana saya. Termasuk pertarungan yang kami alami. Meskipun seni mewahmu membuatku sakit kepala, membiarkanmu menang setiap saat adalah bagian dari rencanaku. Semua jadi Anda akan menjadi pemimpin aliansi secara de facto. Itu adalah cara terbaik untuk memastikan Anda akan mengikuti jalan menuju neraka yang dengan susah payah saya buka untuk Anda. Apa? Jangan bilang Anda tidak bertanya-tanya seberapa mulus perjalanan Anda sejauh ini. Kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri, mampu menghadapi ribuan pria dan menyelamatkan semua orang dari rahang kematian. Kamu kalah, semua karena kesombonganmu. Contoh kasus, pertempuran Killing Blood March. Apakah Anda pernah berpikir tentang mengapa saya tidak melepaskan semua kekuatan saya? Anda pikir saya terlalu sombong, mengira saya memiliki Anda semua seperti ikan dalam tong jadi saya akan senang mempermainkan Anda. Hahaha, aku melempar korek api. Zuo Fan menggigil, mundur 3 langkah lalu menembak ke udara mengejar ketiga tim. Aku benar-benar kalah. Zuo Fan berteriak dalam benaknya, tidak pernah dia begitu lepas kendali seperti sekarang ini. Namun, pihak Huangpu Qingtian sedang bersenang-senang, tertawa dengan arogan. Zuo Fan akhirnya dipukul mundur. 304. Pandangan Lin Xuanfeng mengikuti Zuo Fan saat dia menghilang di kejauhan. Ini pertama kalinya aku melihat hajingan itu bertingkah seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Hahaha, tidak banyak, hanya dia yang mengirim teman-temannya sendiri ke kuburan lebih cepat. Huangpu Qingtian tersenyum samar. Dia kemudian berbalik untuk menepuk bahu Liu Yizhen. Liu tua, bagus sekali. Seperti yang saya harapkan. Tuan muda tertua, saya tidak pantas mendapatkannya. Aku sudah ketahuan sejak awal, Dia tidak menyelesaikannya saat Huangpu Qingtian meremas tenggorokannya dengan senyum tipis. Tidak, Liu tua, kamu tidak harus rendah hati. Anda melakukannya dengan baik. Huangpu Qingtian tersenyum, tapi tangannya hanya mencengkeram lebih keras. Senyum itu tampak benar-benar menyeramkan pada saat ini, menanamkan ketakutan pada lelaki tua yang bingung itu. Bagaimana dia melakukan kesalahan? Mengapa Huangpu Qingtian menghentikan Lin Xuanfeng dari membunuhnya, namun sekarang melakukannya sendiri? Dengan mata melotot, Liu Yizhen hanya bisa mengeluarkan suara serak. Dia bingung. Tuan muda tertua, apa? Hahaha, aku menghentikanmu hanya karena Zuo Fan ada di sini. Saya tidak ingin membuat pertunjukan untuknya. Tapi sekarang, kakek tua ini telah melampaui tujuannya. Itu tidak akan berhasil jika dia jatuh ke tangan Dugu Santian. Membunuhnya di sini akan membebaskanku dari masalah. Mata Huangpu Qingtian berkilau dan seringai keji di wajahnya tumbuh. Dia memberikan sentuhan lebih banyak kekuatan di cengkeramannya dan tubuhnya bergetar sejenak, lalu anggota tubuh Liu Yizhen menjadi lemas. Sambil melemparkan mayat itu, Huangpu Qingtian bertepuk tangan. Lin Xuanfeng tersentak, pikirannya kewalahan. Huangpu Qingtian adalah binatang buas untuk membuang yang tidak lagi dia gunakan. Dia tidak memiliki sedikit pun hati nurani. Apakah saya akan berakhir sama? Huangpu Qingtian tahu ini akan datang jadi dia menepuk bahunya, membuatnya menggigil. Jangan khawatir, bahkan jika lumpuh, Anda adalah orang berikutnya yang memimpin Mary Woods. Kamu jauh lebih berharga. Selama kamu di sisiku, aku tidak akan menyakitimu. Wajah Lin Xuanfeng berkedut. Dia tertawa hampa sambil menyeka alisnya. Melihat tubuh Liu Yizhen lagi, dia menghela nafas di dalam. Siapa yang mengatakan itu tidak akan berubah? Tapi kemudian Lin Xuanfeng menjadi cerah. Tuan muda tertua, karena Anda bisa membawa Liu Yizhen, mengapa Anda tidak melakukan hal yang sama untuk para tetua di rumah kami? Menghabisi Zuo Fan akan jauh lebih mudah. Bodoh, kamu mengambil Dugu Santian yang bertanggung jawab atas pertahanan Dragon Cloud City sebagai penyangga.
Huang Pu Qingtian mendengus. Aku hanya berhasil membawanya setelah memperlakukannya seperti binatang roh, menempatkannya di cincin penyimpananku. Karena ketidakpeduliannya, dia tidak diperhatikan. Jika itu adalah penatua dari 7 rumah, itu akan mengirim alarm ke Dugu Zantian dan membuat kami dia mati. Jika bukan karena jumlah kita yang sedikit yang menyembunyikannya, rencana kita akan gagal. Lin Xuanfeng menggelengkan kepalanya, menerima cambukan lidah sambil tidak lupa memoles bagian belakang Huang Pu Qingtian dengan sanjungan tanpa akhir. Huang Pu Qingtian melambai padanya. Kami akan segera menuju pintu keluar bumi. Apakah ada gunanya pergi ke sana sekarang karena Zuo Fan tahu rencana kita? Lin Xuanfeng bingung. Balasan sinis Huang Pu Qingtian datang. Idiot, kita akan pergi sehingga dia berjalan tepat ke penyergapan kita. Semua perangkap ada di tempatnya. Meskipun mengetahui itu, dia tidak memiliki cara untuk menggagalkan mereka. Tidak ketika dia memiliki andil dalam mewujudkannya. Penyesalan yang menyayat hati, rasa bersalah yang menggerogoti, pasti sangat menyiksa, hahaha. Huang Pu Qingtian terkekeh jahat. Lin Xuanfeng masih tidak mengerti, tetapi melakukan apa yang diperintahkan. Di tempat lain, tim Xie Tianxiang telah menuju pintu keluar logam selama 3 hari sekarang ketika cahaya tiba-tiba terbang. Xie Tianxiang menangkapnya, mengetahui bahwa itu adalah batu giok pengirim Zuo Fan yang berkata. Sekarang kamu dapat melihat slip batu giok itu. Xie Tianxiang cukup bingung. Bukankah aku seharusnya melakukan itu setelah 5 hari? Mengapa begitu awal? Tapi karena Zuo Fan berkata begitu, dia tentu saja menurutinya. 5 kata sederhana memasuki matanya. Pergi ke pintu keluar air. Xie Tianxiang tercengang, apa artinya itu? Ubah arah di tempat, mengapa? Apakah pintu keluar logam berbahaya? Xie Tianxiang berteriak tanpa penundaan. Tunggu, kita akan mengubah arah. Ikuti aku. Xie Tian yang menarik Sue Ningxiang ke depan di antara tatapan bingung. Saudaraku, ada apa? Kami sudah berlari selama 3 hari dan Anda tiba-tiba ingin mengubah arah. Apakah ini serangan musuh? Tidak. Xie Tianxiang menggelengkan kepalanya, memberinya slip giok. Ini adalah slip giok yang diberikan Zuo Fan kepada saya sebelum kita berpisah, mengatakan untuk memeriksanya 5 hari kemudian. Tapi aku baru saja menerima kabar darinya untuk melihatnya sekarang. Dan katanya, Xie Tian yang memandangi batu giok itu, ke pintu keluar air. Apa-apaan? Saya juga tidak tahu. Tapi karena Zuo Fan berkata begitu, dia pasti punya alasannya. Mata Xie Tianxiang tegas. Xie Tian yang menggelengkan kepalanya. Saudaraku, sejak kapan kamu menjadi penggemar? Bagaimana jika dia salah? Berapa kali dia salah dalam beberapa hari terakhir dia bersama kita? Kami hampir tidak pernah mengalami kemunduran juga. Sementara dalam situasi yang tidak dapat saya pahami, mendengarkan penilaiannya adalah keputusan yang tepat. Pikiran Xie Tianxiang sudah mantap. Sue Ningxiang berbicara lebih dulu sebelum Xie Tian yang bisa. Saudara Tianyang, apakah kakak Zuo pernah salah? Dengarkan dia. Apakah kamu tidak ingat pegunungan Albis? Bukankah dia jatuh pada taktik Yu Guiqi berkali-kali? Tapi tanpa Yu Guiqi, kakak Zuo adalah yang terkuat, kan? Sue Ningxiang dengan gigih membela kehormatan Zuo Fan. Mulut Xie Tian yang berkedut, merasakan hatinya sakit. Dan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Ning'er, dia hanya bisa berkompromi. Maka, dipimpin oleh Xie Tianxiang, tim SWAT Markis Abode berbalik menuju pintu keluar air. Tim Chu Qingcheng dan Long Xingyun menerima pesan Zuo Fan juga dan menuju ke arah yang sama. Namun tidak ada yang tahu tentang 10.000 tentara yang kuat menunggu mereka di sana yang dipimpin oleh Yan Bangui dan Yu Yusan. Di atas gunung yang megah, Yu Yusan melihat ke kejauhan tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengeluarkan batu gioknya dan menghela nafas. Peracun, apa pendapatmu tentang tindakan tuan muda tertua? Memberi kami slip batu giok untuk dibuka sehari kemudian, hanya untuk mengubah arah kami ke pintu keluar air dan mengatur penyergapan di sini. Kenapa dia tidak mengatakannya dari awal? Mengapa membuat kita membuang begitu banyak waktu terlebih dahulu untuk pergi ke pintu keluar api dan pintu keluar logam? Dia takut infonya bocor. Wajah muram Yan Bangui bergidik ketakutan. Yu Yusan mengangkat alis. Apakah itu berarti ada mata-mata di antara kita? Hahaha, kau membuatku gila. Setiap mata-mata akan berada di pihak mereka. Apakah ada klan yang lebih rendah di luar sana yang mau menyinggung Regent Estate dengan menjadi mata-mata? Belum lagi lusinan pengikut di pihak mereka yang bersedia bersandar di Regent Estate, memberi kami gerakan mereka atas kemauan mereka sendiri. Bagaimanapun, tidak ada salahnya untuk berada di sisi yang aman. Terutama pada momen penting dalam rencana kami. Yan Bangui bergumam. Karena ini adalah taktik Tuan Leng, kita hanya perlu mengikutinya. Yu Yusan mengangguk juga. Keduanya melihat pikiran Leng Wuchang sempurna, rencananya sempurna. Yang harus mereka lakukan hanyalah melakukan apa yang dia katakan. Kakak senior, Tuan Muda Yu, susunan kelas 3 di bawah sudah diatur. Yang Fu membungkuk hormat di depan keduanya.
Mengangguk, Yan Bangui melambaikan tangannya. Adik laki-laki, kamu bekerja keras. Menarik. Terima kasih. Yan Fu membungkuk dan pergi. Yu Yusan mengejek sosok yang mundur itu. Anak itu sangat lemah lembut akhir-akhir ini. Bahkan tidak ada sedikit pun ketidakpuasan di wajahnya. Yah, bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis jenius yang langka, yang dibesarkan Pilking Hall. Hahaha, sejak Zuo Fan membunuh Vicious Pilking, dia kehilangan semua dukungan. Dia pasti akhirnya menerima nasibnya menjadi begitu tenang. Keduanya hanya pernah melihat orang lain dari kuda tinggi mereka. Bahkan kamu, Yu Yusan mengangkat alis. Mereka bertukar pandang lalu mencemooh. Ejekan dari atas menghantam telinga Yan Fu. Tinjunya mengepal, dan matanya berkilauan dengan kebiadaban. Suatu hari kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan dan aku akan berada di sana untuk melihatmu mati. Sementara itu, Zuo Fan bergegas menuju pintu keluar air. Tanpa waktu untuk memberitahu tim, dia hanya bisa berharap dia tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Pikirannya terus melayang ke skenario terburuk, membuatnya mengatupkan rahangnya dan mengganggunya dengan kekhawatiran. Dia menyuruh mereka pergi ke pintu keluar air dan yakin mereka akan mengikutinya. Inilah yang membuatnya semakin buruk, penuh dengan rasa bersalah, namun sangat kagum pada dalang di balik semua itu. Untuk dilihat secara menyeluruh sehingga bahkan melibatkan sekutunya dalam perangkap ini, dia merasa dipermainkan, seperti yang dilakukan kucing pada tikus. Dalangnya bukanlah orang biasa yang bahkan membuat Zuo Fan yang hebat jatuh dalam rencananya. Skema pria ini berada di level yang jauh berbeda dari skema Yu Guiqi. Pembaru yang tidak diinginkan, Leng Wuchang. Zuo Fan menggertakkan giginya karena marah. Dia sudah menebak dalang sebenarnya di balik semua skema ini. Itu bukan hajingan sombong Huang Pu Qingtian, tetapi pelayan Regent Estate, orang bijak terbesar kedua dari Kekaisaran Tian Yu, Leng Wuchang. Balas dendam tidak terlihat, untuk saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba segalanya untuk melewati situasi putus asa ini. Kemudian, Zuo Fan merasakan udara yang menusuk tulang saat dia lewat. Melihat ke bawah, dia menemukan kolam jernih yang mengeluarkan udara dingin dari pusatnya. Kolam dingin berusia 1000 tahun. Dengan mata menyipit, Zuo Fan menukik. 305. Di depan Water Elemental Stone, di sisi Dragon Cloud City, semua orang telah berkumpul dekat untuk mengamati pertunjukan saat dibuka. Sejak 3 hari yang lalu, penonton melihat Yan Bangui dan Yu Yusan memimpin 10.000 orang. Beberapa berspekulasi bahwa keduanya telah menemukan kunci pintu keluar air dan akan kembali. Belakangan, menjadi jelas bahwa mereka tidak memiliki niat seperti itu. Alih-alih mendekat, mereka menyiapkan barisan di dekatnya, jelas merupakan penyergapan. Namun selama 3 hari, semuanya sunyi. Penonton mengamati dengan terkesima, terutama kelompok nenek dan Long Yifei. Semua persiapan jelas dimaksudkan untuk Chu Qingcheng dan teman-temannya. Tapi apakah mereka akan jatuh semudah itu? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Beast King Mountain, menambah kekhawatiran mereka, kerutan mereka tidak pernah meninggalkan wajah mereka. Mereka berdoa dengan sepenuh hati agar penerus mereka tidak jatuh dalam penyergapan. Pihak Regent Estate tersenyum. Estate Lord, Tuan Muda tertua telah memasuki fase akhir dari rencana. Leng Wuchang mengelus jenggotnya. Matanya bersinar dan mulutnya tersenyum bangga. Huang Pu Tianyuan mengangguk. Pikiran Tuan Leng brilian. Saya yakin Anda bisa membersihkan kejahatan itu kali ini. Selama Tuan Leng ikut campur, bahkan iblis itu tidak bisa melarikan diri. Kamu terlalu baik, Estate Lord. Saya mungkin telah memberitahu Tuan Muda tertua dengan rencana itu, tetapi kecerdasannya yang luar biasa yang membuatnya membuahkan hasil. Saya tidak berani mengambil semua pujian. Leng Wuchang memalsukan kesopanan. Dengan senyum aneh, Huang Pu Tianyuan berkata, "Tidak, Tuan Leng, ini semua berkatmu. Jika Anda yang memimpin operasi, itu akan selesai lebih cepat." Petik 2. Leng Wuchang menatapnya dalam-dalam dan mengangguk. Dia tahu ketidakpuasan Huang Pu Tianyuan terhadap putranya, takut Tuan Muda itu mendapatkan cukup jasa untuk menggulingkannya. Jadi dia lebih suka membiarkan Leng Wuchang mengambil semua pujian, semua untuk merusak pencapaian Huang Pu Qingtian. Begitulah Regent Estate, di mana ayah dan anak berjuang mati-matian dalam mengejar kekuasaan. Kurung siku tutup. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya saat dia mengejek mereka. Tuan Leng, apakah Anda yakin 10.000 orang cukup untuk berurusan dengan Zuo Fan? Sebuah suara tersenyum melayang. Leng Wuchang menoleh untuk melihat Suge Changfeng diapit oleh para tetua yang datang dengan senyum licik. Dengan mata berkedip, Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Keterampilanku yang sedikit hanya bagus untuk hiburan. Saya tidak akan berani menyombongkan diri di hadapan Perdana Menteri yang hebat. Adapun penyergapan ini, itu bukan untuk berurusan dengan Zuo Fan. Oh, Suge Changfeng mengangkat alisnya, tetapi kemudian dia berkata setelah beberapa saat merenung. Pertama berurusan dengan kudanya lalu penunggangnya, kan? Perdana Menteri Suge benar-benar bijaksana. Leng Wuchang mengangguk. Kau tahu pepatah,
mereka yang dewa ingin hancurkan, dia terlebih dahulu membuat mereka marah. Zuo Fan tidak hanya kuat, ia memiliki banyak trik aneh di lengan bajunya. Dan jangan lupakan pikirannya yang licik dan kegemarannya pada skema. Jika kita tidak merampok alasannya, bahkan rencana yang sangat mudah yang disusun oleh kita berdua tidak akan berhasil. Dengan itu, Tuan Leng telah menemukan kelemahannya. Atau Anda tidak akan begitu terbuka dengan desain Anda. Mengangkat alisnya, Suge Changfeng tersenyum. Siapa itu? Luo Yunhai, atau? Leng Wuchang menggelengkan kepalanya, kata-katanya tidak jelas. Perdana Menteri Zuge, Anda akan segera tahu. Saya percaya bahkan Tuan tidak akan membayangkan siapa kelemahan fatalnya. Suge Changfeng menjawab, hahaha, Tuan Leng, Anda bahkan menahan saya dalam ketegangan. Baiklah, aku harus melihat sendiri, bagaimana iblis itu kehilangan akal sehatnya. Leng Wuchang tersenyum dan melihat kembali pada Water National Elemental Stone. Pada saat ini, sebuah grup muncul di layar lebar. Nenek dan Long Yifei membeku saat melihat mereka. Hati mereka tegang dan keringat dingin memenuhi kepalan tangan mereka. Mereka tidak ingin apa-apa selain meneriaki mereka, untuk memperingatkan mereka tentang kematian mereka. Sayang sekali teleportasi arai adalah satu-satunya cara. Peringatan mereka tidak berguna. Sementara Leng Wuchang dan Huang Putian Yuan terkekeh, mereka akhirnya di sini. Dua tim itu adalah SWAT Markis Abode dan Violet Dragon Pavilion. Mereka jauh lebih cepat daripada Chu Qingcheng dan bahkan bertemu di sepanjang jalan. Apa yang Zuo Fan pikirkan saat mengirim kami ke sini? Kami jelas membuang-buang waktu berkeliaran di semua tempat. Xie Tian yang memegang daun di mulutnya menyikat semak sambil mengeluh bosan. Long Xingyun tertawa. Tuan muda kedua Xie, pernah mendengar tentang kebohongan dalam kebenaran, dan kebenaran dalam kebohongan yang digunakan dalam seni perang. Untuk menipu musuh, Anda harus menipu sekutu Anda. Ketiga jalan keluar itu tidak lebih dari umpan bagi musuh, sementara kami mengubah arah kami di tengah jalan menuju tujuan kami yang sebenarnya. Ya, Saudara Tianyang, kamu perlu belajar dari kakak Zuo. Bahkan dia tahu lebih banyak darimu tentang apa yang sedang terjadi. Sue Ningxiang melompat masuk, menunjuk Long Xingyun sambil menyebut kekurangan Xie Tianyang. Xie Tian yang mencibir dalam diam, sementara hatinya berdarah karena marah. Kamu mengatakan seolah-olah setiap kata Zuo Fan adalah kebenaran yang tidak bercacat. Long Xingyun mengangguk terlebih dahulu, lalu wajahnya berkedut. Gadis itu pasti memiliki mulut pada dirinya. Apa maksudmu dengan, bahkan dia tahu? Apakah Anda mengatakan saya biasanya seorang Filistin yang bodoh? Apa aku terlihat sebodoh itu untukmu? Kemudian, tangisan memecahkan argumen mereka yang tak henti-hentinya. Long Kui berteriak sambil menunjuk kristal air yang bersinar. Itu pintu keluar air. Peta itu nyata. Yang lain bersemangat karena prospek dan bergegas. Hahaha, pintu keluar air ada di sini. Saudara Zuo selama ini benar. Long Xingyun tertawa, berlari juga. Xie Tian yang mengejek. Mengapa kamu begitu ceria? Kita tidak punya kuncinya, kan? Bodoh, karena saudara Zuo menyuruh kita datang ke sini secara khusus, dia pasti sudah mendapatkan kuncinya tanpa kita sadari. Long Xingyun berada di atas bulan, sehingga dia lupa siapa yang baru saja berbicara dan mengutuk kembali. Xie Tian yang kesal tetapi tidak membiarkannya muncul. Sue Ningxiang, gambaran ketidaktahuan, mengipasi api. Ya, bodoh. Apakah Anda memiliki otak batu? Kamu pikir kakak laki-laki Zuo akan menyuruh kita datang ke sini karena iseng? Pembicara tidak tahu apa-apa tentang kerusakan itu, sementara pendengar menganggap kata-kata itu disengaja untuk membuatnya kesal. Api kemarahan Xie Tian yang membakar lebih panas dari lava. Tangannya mengepal, giginya gemeretak. Mengapa semua orang memandang Zuo Fan dan selalu meremehkanku? Dia tidak terlalu peduli dengan yang lainnya tapi bahkan Ninger, orang yang paling dia pedulikan, melakukannya. Dia hanya tidak bisa menerimanya. Sebuah benih kebencian ditanamkan di dalam hatinya, terhadap saudaranya yang ia tuju meski hidup dan mati satu kali. Perubahan yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Sebelum air National Elemental Stone, kelompok nenek begitu terkunci, hati mereka praktis rata saat mereka berdoa, jangan mendekat. Ini jebakan. Ketidakberdayaan yang mereka rasakan saat melihat klan mereka berjalan ke rahang kematian begitu kuat sehingga dia merasa seperti jantungnya ditusuk berulang-ulang, selangkah demi selangkah. Leng Wuchang dan Huang Putian Yuan melihat mereka semakin dekat dan seringai berubah menjadi sinis. Segera berubah menjadi kegembiraan dengan harapan akan pertumpahan darah yang mengikuti setelah melihat sosok cantik di antara mereka. Di sekitar pintu keluar air, pasukan Yan Bangui dan Yu Yusan menunggu. Begitu keduanya memperhatikan sosok riang di antara mangsa mereka memberi isyarat. Target kita ada di sini. Menyerang. Mereka berdua berteriak serempak. Kemudian, cahaya mulai muncul dari bawah kaki semua orang, 36 tiang cahaya ditembakkan ke langit, menjebak mereka semua. Pada saat yang sama, masing-masing balok tiang memiliki seseorang di dalamnya. Saat pemandangan mulai berubah,
Pintu keluar air menghilang, segera digantikan oleh langit berdarah, dan udara yang tercemar darah. Mereka tampaknya telah menemukan diri mereka di dunia lain. Bukan gunung Raja Binatang dari Kekaisaran Tianyu, itu adalah tempat yang aneh bahkan mungkin mereka tidak berada di benua Kaisar Bela Diri. Arai 36 orang. Long Xingyun berteriak, sialan, kami telah terjebak. Itu jelas diketahui oleh semua orang. Ini bukan arai yang dikendalikan oleh satu orang, tetapi oleh 36 orang. Susunan yang begitu teliti membutuhkan waktu yang cukup untuk digerakkan. Dengan kata lain, ini adalah penyergapan yang dipikirkan dengan matang, sehingga ini dimulai dengan baik bahkan sebelum mereka bergegas ke sini. Tapi bagaimana caranya? Zuo Fan menyuruh mereka datang ke sini. Mengapa dia membawa mereka ke dalam jebakan? Tidak ada yang bisa menerima apa yang ada di hadapan mereka dan memilih untuk menyangkal kenyataan. Tapi faktanya terbuka untuk semua orang. Zuo Fan telah mengirim mereka ke neraka. Jangan beri mereka kesempatan. Sebuah teriakan melepaskan banjir 10.000 orang yang datang ke arah mereka dari segala arah. Mereka sangat panik sehingga mereka tidak tahu dari mana musuh datang, tidak memikirkan apapun selain melarikan diri. Tetapi karena terjebak, dengan semua sisi berwarna merah, mereka tidak memiliki cara untuk membedakan pintu keluar. Ditambah dengan auman konstan musuh, ketakutan menggerogoti setiap alasan yang mereka tinggalkan, menunggu untuk dimusnahkan. 306. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Long Kui yang ketakutan menoleh ke Long Xingyun. Long Xingyun tidak merasa lebih baik, matanya melesat ke mana-mana. Melihat 36 tiang, wajahnya menjadi muram. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus keluar dari barisan terlebih dahulu. 36 lampu diikat menjadi satu, sehingga mustahil untuk memecahkan susunan dari dalam. Kita perlu menemukan jalan keluar jika kita ingin melarikan diri. Long Kui dan yang lainnya bahkan lebih gelisah. Melihat banjir musuh yang menyerang, wajah mereka pucat. Bagaimana mereka bisa melakukan itu ketika tentara itu akan memastikan untuk membuat mereka terjebak di sini lebih ketat daripada barisan? Satu-satunya penggunaan arai adalah untuk merampas kesempatan mereka untuk melarikan diri. Itu bahkan membuat ahli surga mendalam tidak mungkin untuk terbang, sampai-sampai 6 naga dan 1 phoenix pun tidak mampu melakukannya. Semua orang menundukkan kepala dalam keputusasaan, kehilangan keinginan untuk bertarung. Itu hanya mencari jalan keluar. Apakah itu sangat sulit? Kita harus mencobanya satu persatu. Sebuah dengusan datang tepat saat sosok hitam melintas ke barisan musuh. Cahaya keemasan mekar saat terbang ke segala arah. Dimanapun ia mendarat, ledakan bergema, membuka tanah dengan ratusan mayat. Darah terbang ke udara, hanya untuk jatuh kembali ke anggota badan yang tersebar. Mereka melihat bagaimana senyum bengkok musuh sekarang berubah menjadi horor saat melihat pria ini. Tuan muda tertua Sword Markis Abode, fanatik bela diri Xie Tianxiang. Xie Tianxiang mengistirahatkan pedangnya, tetapi matanya yang dingin berkilau seperti belati. Siapapun yang menatap matanya akan terasa seperti ditikam oleh 1000 pedang. Sosoknya yang berani berdiri tak tertandingi seperti pedang yang tak tertandingi. Musuh terhalang, takut akan apa yang mungkin terjadi jika mereka mendekat 1 inci pun. Long Xingyun mengerjap, lalu menjadi gembira. Saudara Xie hidup untuk menjadi fanatik bela diri sejati. Betapa bisa diandalkan. Tapi tentu saja, kakakku telah terobsesi dengan seni bela diri sejak muda, berlatih hari demi hari tanpa istirahat. Jika bukan karena kedua monster itu, saudaraku pasti tak terkalahkan. Xie Tian yang berbicara dengan bangga. Semua orang menghela nafas di dalam. Xie Tianxiang adalah pendekar pedang nomor 1 di Tianyu. Bahkan 6 naga dan 1 phoenix tidak bisa menandingi bakatnya. Hanya saja Raja Naga yang mengguncang surga itu mengunggulinya, diikuti oleh apel jahat Zuo Fan itu, menutup setiap kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Dengan keluarnya mereka berdua, dunia akhirnya akan menjadi saksi kekuatan sejati dari fanatik bela diri ini. Memutar matanya, Long Xingyun meraung. Saudara Xie, bersihkan jalan. Kami tepat di belakangmu. Sambil menyeringai, Xie Tian yang berkata, Kakak Long sangat cerdik dalam membesarkan bagian belakang. Ketika saudara saya mendorong melalui arai dan terlalu lelah untuk melanjutkan, Anda bisa lari. Hahaha, saudara Tian Yang, tidak perlu membelah rambut. Kami adalah sekutu di sini. Anda membantu saya sekarang, dan saya akan membantu Anda nanti. Kami berdua akan diuntungkan. Long Xingyun menunjuk Xie Tianxiang. Lagi pula, tidakkah kamu menemukan saudaramu cukup bersedia untuk dimanfaatkan? Benar saja, mata Xie Tianxiang berbinar pada proposal ini, seolah-olah dia hanya menunggu. Baiklah. Setiap ayunan pedang mengirimkan cahaya keemasan kemana-mana. Flowing Space Nine Forms dilakukan semaksimal mungkin, dengan mengorbankan musuh yang hancur dan mayat yang berserakan. Hanya butuh beberapa detik untuk korban mencapai 1000. Bukan hanya sekitarnya yang berwarna merah darah, sekarang bumi pun sama. Xie Tian yang menggelengkan kepalanya saat saudaranya sangat ingin memotong musuh seperti mereka sedang melatih boneka.
Sisi fanatik bela diri saudaraku sekali lagi mengangkat kepalanya. Tidak ada kelelahan atau kekalahan yang bisa menghentikan pedangnya sekarang. Yang lain menemukan keberanian meledak dari tuan muda tertua SWOT Markis Abode. Itu mencapai titik di mana beberapa bahkan ingin bergabung dengan pria yang bertanggung jawab atas dirinya. Tetapi melihat lebih dekat, seseorang melihat Xie Tianxiang yang merah, membantai ke segala arah dengan seringai manik di wajahnya. Itu melemparkan seember air dingin pada antusiasme mereka. Dia akan membunuh kita juga. Long Xingyun menggosok dagunya, mengangguk pada sosok gila itu. Dia menduga tidak ada tekanan dalam menemukan pintu keluar. Setidaknya dengan Xie Tianxiang melakukan pembunuhan, musuh akan dengan cepat disingkirkan. Paling tidak, tanpa Zuo Fan dan Huang Puqingtian, Xie Tianxiang telah menjadi dewa perang de facto, membunuh dewa, iblis, Buddha, dan yang lainnya. Xie Tianxiang, jangan terlalu sombong. Hadapi aku untuk perubahan. Sebuah teriakan mengungkapkan sosok hitam yang menyerang Xie Tianxiang. Xie Tianxiang sangat gembira. Hahaha, Yan Bangui, kamu tepat waktu. Saya bosan membunuh semut. Sekarang aku akhirnya bisa mengasah pedangku padamu. Xie Tianxiang mengarahkan pedang ke langit. Energi pedang meledak dengan kekuatan dan ketajaman yang luar biasa. Yan Bangui menyipitkan mata dan menyingkir. Energi pedang menyerempet bahunya, mengupas dagingnya dan membuatnya mengatupkan giginya karena kesakitan. Energi pedang melesat ke langit, di mana ia meledak dan mengguncang 36 tiang. Orang-orang di dalam bahkan harus meludahkan darah. Semua orang menyadari betapa kuatnya pedang Xie Tianxiang, tentang bahaya yang diwakilinya. Yan Bangui tidak bisa menghindar lagi, dipaksa untuk menghadapi Xie Tianxiang secara langsung. Racun hijau melayang dari tangannya saat dia melakukan serangan telapak tangan ke wajah Xie Tianxiang. Xie Tianxiang berubah serius dan menghindar dengan tergesa-gesa. Racun itu menghantam bumi dengan keras, menangkap orang lain di jalurnya yang tidak siap. Itu menimbulkan ratapan kesakitan, sementara darah mengalir seperti sungai dari wajah mereka yang bengkok. Hanya dalam hitungan detik, yang tersisa hanyalah genangan darah dan berbau busuk, membuat perut mual. Sue Ningxiang berjongkok di belakang Xie Tian yang saat kengerian mulai terjadi. Sisanya tidak bernasib lebih baik, terkejut dengan kemampuan Yan Bangui untuk melakukan kekejaman. Xie Tianxiang menyipitkan mata, wajahnya berbatu, tetapi tidak sedikit pun ketakutan. Pedang Xie Tianxiang menari-nari di tangannya saat dia melepaskan 9 bentuk. Yan Bangui menghindar dengan panik, tidak sedetik pun dia akan menerima beban kekuatan mematikan seperti itu. Mereka memalu susunan dan 36 pria di tiang ringan mengeluarkan darah sebanyak 9 kali. Bahkan langit berdarah pun redup. Arai akan pecah. Yan Bangui basah oleh keringat, hatinya berantakan. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan tidak akan menang, apalagi membunuh musuh. Mereka telah bekerja dengan susah payah dalam mengeluarkan Zuo Fan dari campuran, hanya untuk bertemu orang aneh lainnya, Xie Tianxiang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 6 naga dan 1 phoenix, Huang Puqingtian dikecualikan, berada pada level yang sama, kurang lebih. Tapi orang ini, wajah Yan Bangui tenggelam, jika operasi ini gagal, rencana untuk mengakhiri Zuo Fan akan gagal. Huang Puqingtian tidak akan menganggap enteng kegagalannya, itu sudah pasti. Yan Bangui menggertakkan giginya dan melepaskan racun 7 warna, gerakan khas Pilking Hall, Rainbow Cloud Palm. Racun menyebar, menelan musuh dan teman-teman, tidak meninggalkan apa-apa selain gumpalan darah dan nanah. Di tangan Yan Bangui, dengan tubuhnya yang beracun, Rainbow Cloud Palm bahkan lebih dahsyat. Namun, itu juga bukan tanpa harga. Saat racun itu semakin kuat, begitu juga penderitaannya. Rainbow Cloud Palm adalah pedang bermata dua, setiap kali digunakan akan menggerogoti tubuh penggunanya. Dan karena dia yang menggunakannya, racun itu menyebar jauh lebih cepat daripada anggota klannya. Wajah Yan Bangui tampak gelap, dengan darah hijau kental menetes dari mulutnya. Luka di bahunya juga bernanah, ingin mengubahnya menjadi genangan darah. Tapi dia menanggungnya, tangannya masih melepaskan racun yang menghancurkan itu. Dia harus menyelesaikan misi Huang Puqingtian, atau dia akan mati. Xie Tianxiang menatap sumber racun itu. Dia menjentikkan pedangnya beberapa kali, tetapi racun tebal menelan mereka semua seperti tidak ada apa-apa. Xie Tianxiang melompat kembali menghadapi racun yang menyebar, di sebelah Long Xingyun. Mereka menyaksikan ratusan musuh mereka mati dengan kematian yang mengerikan, tersiksa di tengah sampar yang hanyut. Betapa kejamnya, bahkan sekutunya tidak selamat. Xie Tian yang menggertakkan giginya. Wajah Long Xingyun menjadi keras. Kami tidak memiliki penawar untuk Rainbow Cloud Palm Pilking Hall. Dia tak terkalahkan. Angka tidak berguna saat menghadapinya. Setelah Rainbow Cloud Palm dimainkan, dominasinya terjamin. Terlebih lagi sekarang, dalam area ini, hanya masalah waktu sebelum racunnya membunuh kita semua. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Xie Tianxiang gemetar. Mata Long Xingyun berkilau. Tentu saja ada. Hancurkan susunannya dan racunnya akan menyebar. Mudah bagimu untuk mengatakannya.
Saya memukulnya 10 kali tetapi masih kuat, aku butuh lebih banyak waktu yang tidak kita miliki. Xie Tianxiang menghela nafas pada langit berdarah yang kusam. Yang lain juga menggertakkan gigi, mundur tepat saat racun itu semakin mendekat. 307. 36 tiang menciptakan ruang tertutup, menjebak semua orang di dalam perbatasannya dan mencegah orang luar untuk melihat ke dalamnya. Bahkan penonton yang menonton di luar pintu elemental tidak bisa menembus tabir. Yang mereka lihat hanyalah seberkas cahaya, meningkatkan keresahan mereka. Sisi Regent Estate adalah yang paling tenang dari kelompok itu, dengan senyum lebar dan seram mereka. Di dalam semak-semak tepat di depan tiang, tim Chu Qingcheng, yang datang terlambat, melihat pemandangan itu dengan bingung. Mereka tidak bisa membuat kepala atau ekor dari perubahan baru-baru ini. Mengapa Zuo Fan menyuruh mereka datang ke sini? Arai kelas 3, Chu Qingcheng menyipitkan mata. Luo Yunhai mengangguk, itu juga datang dengan pasukan tersembunyi. Agar penyergapan berhasil, yang paling mudah adalah larik dengan banyak pengontrol. Menjadi lambat dalam perjalanan kami ke sini telah menguntungkan kami. Untuk jebakan yang sudah muncul, seseorang pasti telah jatuh untuk itu. Petik 2. Apakah Anda mengatakan Zuo Fan membuat kami masuk ke dalam jebakan? Chu Qingcheng berseru tak percaya. Luo Yunhai mengangguk. Meskipun setiap skema saudara Zuo telah membuahkan hasil dan tidak mungkin membuat kesalahan seperti itu, masalah mendesak kita saat ini adalah memecahkan susunan. Chu Qingcheng mengangguk setelah jeda, lalu berteriak. Semuanya, ikut aku. Kami akan menghancurkan inti arai dan mengeluarkan mereka. Dipahami, orang-orang itu menangkupkan tangan mereka dan menyerbu di sampingnya. Pihak nenek sangat khawatir, tapi kedatangan mendadak Chu Qingcheng menjanjikan harapan. Setidaknya dua tim lainnya tidak akan menderita kekalahan total. Boom! Chu Qingcheng memukul tiang bercahaya beberapa kali, sampai bergetar dan berkedip. Tetapi ketika ada 36 dari mereka, masing-masing memberikan dukungan pinjaman, menstabilkan mata rantai yang lebih lemah. Dengan demikian, Yuan Qi Chu Qingcheng yang kuat menyebar secara merata di antara mereka. Mereka terguncang tetapi jauh dari kehancuran. Sisanya menyerang balok lain, betapapun sia-sianya itu. Sisi nenek sendirian dengan khawatir. Mereka berpacu dengan waktu. Semakin lama waktunya, akan lebih banyak korban untuk orang-orang yang terjebak di dalam. Dalam jebakan, Long Xingyun dan kawan-kawan terpojok oleh racun Yan Bangui. Ketika mereka kehabisan tempat untuk mundur, beberapa bawahan acak bahkan didorong ke depan untuk memberi ruang. Kamu adalah pengikut kami. Mengorbankan dirimu untuk tuanmu benar-benar terhormat untukmu. Mereka memahami logika ini juga dan melangkah maju tanpa desakan tuan mereka. Mereka menerjang racun yang akan datang, hanya untuk berakhir dengan genangan darah yang bernanah. Sue Ningxiang hancur karena kesedihan, air mata mengalir. Bukankah kita semua manusia? Mengapa mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri? Disitulah letak kekejaman. Jika bukan mereka, siapa? 7 rumah. Tidak peduli seberapa bersedia Long Xingyun dan yang lainnya, yang tidak mereka lakukan, para pengikut juga tidak akan pernah menerimanya. Mudah ditebak kenapa. Jika mereka lolos dari neraka ini dengan anugerah pengorbanan tuan mereka, masa depan apa yang akan dimiliki klan mereka? Pemusnahan. Jadi sementara tindakan ini terlihat cukup berbudi luhur dan berani di permukaan, pada intinya semuanya bermuara untuk menyelamatkan garis keturunan mereka. Dan siapa yang tahu jika tuan mereka dalam belas kasihan mereka yang tak terbatas, mungkin akan memandang baik pada klan mereka. Aliran pengorbanan tidak ada habisnya, tetapi racun memaksa mereka ke sudut, tanpa jalan keluar. Long Xingyun menjadi murung. Dia menoleh ke selusin pria yang tersebar dengan berat hati. Pengorbanan lebih lanjut tidak ada gunanya. Itu tidak akan memberi kita lebih banyak ruang. Akankah kita menemukan akhir kita di sini? Kata-katanya membuat orang lain menundukkan kepala dalam kesedihan. Bumi, berlumuran darah, hanya menambah kesedihan mereka. Ribuan orang datang ke sini, hanya untuk berakhir dengan hampir tidak cukup untuk mengandalkan dua tangan. Mereka tidak bisa menyangkal nasib mereka, pasti akan berakhir dengan noda darah lagi di tanah, bergabung dengan yang lain. Boom! Langit berguncang karena suara yang tiba-tiba dan gambar berdarah di sekitar mereka meredup lagi. Di mata Long Xingyun, harapan samar berkembang. Seseorang menyerang barisan. Ya, tapi apa gunanya? Pada saat arai rusak, kita bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Xie Tianxiang memandang ke langit, muram dan sedih. Kata-katanya memotong harapan orang lain, pada harapan mereka. Long Xingyun melambai padanya. Jangan katakan itu, mereka mungkin berhasil. Long Xingyun menepuk bahu pria di sebelahnya. Saudaraku, klan apa kamu? Sudah berapa lama Anda melayani paviliun naga terselubung? Klan Chen dari kota Tenebrus, 150 tahun yang lalu, kami bersumpah setia pada paviliun naga terselubung. Wajahnya yang cekung mengungkapkan bahwa dia mengerti arti Long Xingyun. Dia membungkuk. Saya berharap tuan muda tertua akan menjaga klan saya.
Kamu telah mengikuti rumahku begitu lama dan pengorbanan hari ini tidak akan sia-sia. Aku, Long Xingyun, tidak akan pernah melupakan pengabdianmu. Long Xingyun mengangguk dengan serius. Rahang pria itu mengeras, matanya tegas dan dia menyerang racun itu. Namun dia nyaris tidak menyentuhnya dan racunnya sudah menggerogoti dagingnya. Semua orang menyaksikan darahnya membasahi tanah dalam hitungan detik. Sue Ningxiang meratap, membenamkan kepalanya di bahu Xie Tianyang. Xie Tian yang menghela nafas dan menepuk tangannya untuk menghibur. Tidak mengherankan baginya, tidak seberapa sering dia melihat 7 rumah menyalahgunakan hak istimewa mereka. Long Xingyun berdiri ceria di tempat yang baru dikosongkan. Wajahnya yang tenang mengundang pertanyaan, apakah dia bahkan repot-repot mengingat nama klan pria itu. Nah, karena seseorang memukul Arai, harapan menyelinap ke dalam hatinya. Sedetik yang lalu dia tidak berniat membuat pengorbanan yang lebih tidak masuk akal, tidak ketika mereka ditakdirkan untuk mati bersama. Tapi sekarang, bahkan jika dia mati, dia akan memastikan dia akan menjadi yang terakhir. Bagaimana jika dia hidup? Chu Qingcheng dan anak buahnya telah memukul tiang cahaya puluhan kali sekarang tanpa hasil apapun. Setiap kegagalan menambah kekhawatiran mereka. Nenek juga berkeringat, sementara Xie Xiaofeng dan Long Yifei takut akan nasib putra mereka, hancur. Tidak ada seorang pun di sana yang lebih terganggu daripada mereka. Dugu Zantian berdiri tegak seperti pisau di antara mereka, mata tertuju pada gambar itu dalam kekhawatiran yang hening. Dugu Lin bergumam, Marsekal, Arai bintang surgawi 36 ini. Berhenti, Yunhai harus tahu jalan. Dugu Zantian melambaikan tangannya, matanya percaya diri. Dugu Lin mengangguk, memperhatikan pemuda di batu elemen nasional sambil tersenyum. Luo Yunhai mengamati susunan itu dan berkata, Gedung Lord Chu, susunan 36 bintang surgawi diletakkan sesuai dengan 36 bintang biduk. Jika satu memegang, mereka semua melakukannya. Jika satu runtuh, mereka semua runtuh. Hanya dengan menyerang gerbang kehidupan kita akan membuka gerbang kematian dan menghancurkan barisan. Kamu punya cara? Chu Qingcheng bertanya. Luo Yunhai mengangguk, arai ini biasa digunakan di tentara. Saya telah mengikuti ayah baptis selama 2 tahun untuk belajar tentang susunan ini dan meminta edifice Lord Chu untuk meminjamkan saya semua otoritas. Oke, Chu Qingcheng setuju di tempat. Luo Yunhai berubah serius dan berteriak. Dengarkan kalian semua. Dong Tianba, bawa 300 orang dan serang gerbang kehidupan di barat tengah. Xiao Dandan, bawa 300 orang dan serang gerbang kematian kedua di timur. Sisanya akan bersamaku dalam menyerang gerbang segel. Para pria segera berangkat. Seperti naga, ketiga tim mulai menghujani 36 tiang cahaya. Ketika Dong Tianba menyerang tiang cahaya di gerbang kehidupan, dia mengirim riak ke balok lainnya. Kemudian tim Xiao Dandan dan Luo Yunhai menyerang target mereka sendiri dan keadaan berubah. 2 riak lainnya mencegah yang pertama menyebar ke tiang lainnya. 3 riak menyatu menjadi 1 tiang, menghentikannya dari membiarkan yang lain berbagi beban. Segera, pria di dalam tiang itu berteriak dan ketika tiang itu menghilang, pria itu meledak berkeping-keping. 36 tiang ringan telah kehilangan keseimbangan dan mereka tidak bisa lagi saling mendukung. Dugu Zantian tertawa. Bagus. Anak itu tidak menyia-nyiakan 2 tahun berada di sampingku. 4 macan Tian Yu mengangguk bangga. Mereka adalah orang-orang yang membawa adik laki-laki ini bersama mereka dan melihatnya membuat nama untuk dirinya sendiri dalam debat esoterik membuat mereka gembira dan bangga. Sisi nenek mengangguk, senang juga. Siapa yang mengira klan Luo tidak hanya memiliki Zuo Fan yang menyeramkan yang patut diperhatikan, tetapi juga kepala klan muda. Yang paling mengejutkan mereka adalah keputusan Zuo Fan. Mereka semua tahu siapa yang membawa Luo Yunhai menjadi pusat perhatian, Zuo Fan. Dengan Zuo Fan yang selalu memimpin dalam skema dan pertempuran, anak klan kelas 3 hampir tidak akan menunjukkan wajahnya, hampir tidak akan membuktikan nilainya berada di bawah perawatan Dugu Zantian. Chu Qingcheng senang di dalam. Senang susunan ini yang membuat banyak dari mereka kesal terbuka dengan sedikit usaha dari Luo Yunhai. Luo Yunhai tidak membiarkan kesuksesan kecil ini mengaburkan penilaiannya. Gerbang pengamatan terbuka. Serang gerbang rasa sakit. Dipahami. Orang-orang itu menjawab, penuh dengan semangat. Sisi Regen Estate berubah murung, dengan hanya Leng Wuchang yang pernah menunjukkan senyum misterius yang samar. Hahaha, itu tidak ada konsekuensinya. 308. Boom. Ledakan terdengar di mana-mana saat Luo Yunhai memerintahkan ketiga timnya ke kiri dan ke kanan, 36 tiang cahaya dikurangi menjadi 26 dalam hitungan detik. Yang lain tercengang, bersorak untuk klan Luo. Tuan muda mereka akhirnya tumbuh dewasa. Dia akan menjadi kepala klan yang bagus. Ketika setengah dari tiang runtuh, formasi susunan terus-menerus bergetar karena ketegangan, 18 tiang hampir tidak cukup untuk menopang susunan yang begitu besar. Luo Yunhai berteriak, mundur. Mereka semua bergegas pergi, tetapi beberapa terlalu lambat dalam retret mereka dan barisan yang meledak menelan mereka.
Boom! Kekuatan ledakan itu menghantam sekeliling, sementara beberapa orang malang yang terjebak di dalamnya hancur berkeping-keping. Kehidupan dirampok sebelum mereka bisa mengeluarkan rengekan. Orang-orang yang selamat yang beruntung melihat di depan mereka kabut tebal yang busuk. Mereka menarik napas, bersukacita karena keluar tanpa cedera, hanya untuk ditelan utuh oleh racun yang menjulang. Mereka meratap dan menangis bahkan saat daging mereka larut menjadi darah dan nanah, membasahi lumpur. Chu Qingcheng berteriak, hati-hati, ini Rainbow Cloud Palm Pilking Hall. Lapisan es muncul di tubuhnya saat dia berbicara. Dia mengumpulkan telapak tangannya dan mendirikan penghalang dingin. Racun itu menyentuh penghalang dan mengeluarkan suara mendesis, memakannya dalam beberapa saat. Chu Qingcheng terkejut, bahkan racun Vicious Pilking tidak begitu beracun. Rumor yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bertahan melawan Rainbow Cloud Palm milik Yan Bangui, yang memiliki tubuh beracun, bukanlah tidak berdasar. Menggertakkan giginya, satu-satunya pilihan Chu Qingcheng adalah mundur. Hahaha, Edifice Lord Chu, kamu tepat waktu. Saya tidak akan pernah melupakan hutang hidup ini. Mengikuti tawa yang tak terkendali, orang-orang yang terperangkap di dalam memperhatikan Chu Qingcheng. Tim Long Xingyun dan Xie Tianxiang bebas sekarang. Hanya saja mereka dikurangi menjadi kurang dari 10 orang. Inti dari kedua rumah itu aman, sementara para pengikut telah pergi ke dunia bawah. Secara teknis ada satu pengikut yang berhasil lolos, saudara kandung dari klan Sui. Terima kasih tidak sedikit untuk ketenaran Xie Tianyang dan Zuo Fan, atau siapa yang tahu kapan dalam cobaan ini mereka akan digunakan sebagai pengorbanan, terhormat. Keberuntungan ada bersama mereka setidaknya, dengan arai memberi jalan tepat saat racun akan melahap mereka. Mereka terbang begitu saja, bergabung dengan Chu Qingcheng. Long Yifei dan Xie Xiaofeng melihat putra mereka aman dan sehat dan menghela napas yang mereka tahan. Tapi melihat langit yang tertutup racun, lalu kelumpur berdarah di bawah kaki mereka, pemandangan neraka yang mengerikan membuat mereka basah kuyup. Debat esoterik abad ini jauh lebih berbahaya. Mungkin fakta bahwa 7 rumah secara resmi berperang ada hubungannya dengan itu. Demi penampilan, 7 rumah abstain dari perang penuh, membiarkan pengikut mereka menjadi wakil mereka. Tapi sekarang, pengikut bukan satu-satunya yang berubah menjadi sungai darah, 7 rumah saling merobek dengan kejam. Sangat mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika Chu Qingcheng bahkan lebih lambat dalam penyelamatannya. Garis keturunan Sword Marquis Abode dan Violet Dragon Pavilion akan dipotong pendek di tangan Yan Bangui. Tuan rumah dari 2 rumah korban terisak-isak di dalam. Mereka berdoa agar keduanya bisa keluar hidup-hidup dari pertempuran paling kejam dan biadab yang pernah terjadi selama milenium terakhir. Wajah Hall Lord Yan Bogong mekar dengan senyum paling ramah yang bisa dibayangkan. Dia bahkan membuat tanda yang jelas kepada sekutunya, seolah-olah mengatakan, lihat itu. Itulah kekuatan sebenarnya dari seni terbaik kami, Rainbow Cloud Palm. Dengan satu tangan, dunia adalah tiramku. Tidak ada yang berani mendekat. Semua orang memberinya tatapan terkutuk. Penghinaan mereka terhadap bakat pria picik ini untuk drama terlihat jelas. Harus diakui, Rainbow Cloud Palm mengubah Yan Bangui menjadi mesin pembunuh. Jika ada orang lain yang menggunakannya, tekadnya mampu mendorong musuh melewati kesulitan dan keluar hidup-hidup. Tapi dengan Yan Bangui yang menggunakannya, mereka akan larut menjadi noda berdarah di tanah bahkan sebelum mereka bisa mencapainya. Ini adalah kengerian, Yan Bangui dari 6 naga dan 1 Phoenix, naga wabah, dihidupkan. Hanya Regent Estate yang menggelengkan kepala, jelas tidak terkesan dengan Rainbow Cloud Palm. Di sisi lain, tim Chu Qingcheng didorong mundur semakin jauh dari racun yang menyebar. Itu memakan melalui pepohonan dan bahkan bebatuan yang paling keras, dengan yang pertama berubah menjadi debu, dan yang kedua menjadi cairan yang tajam. Beberapa kultivator yang terlalu lambat untuk mengikuti ditelan oleh asap beracun, dengan hanya teriakan sebagai indikasi dari apa yang menunggu di sisi lain. Alis Chu Qingcheng menjadi cemberut. Kita harus menghentikannya atau semua orang kita akan mati. Long Xingyun mengangguk. Benar, setiap klan dan rumah besar di Tianyu mengawasi kami dari luar pintu air. Ini akan menjadi noda pada kehormatan kami untuk membiarkan Yan Bangui, sendirian, mendorong kami bertiga mundur. Aku punya cara, tapi kita perlu menggabungkan kekuatan kita. Risikonya mungkin tinggi, tetapi apakah Anda bersedia? Chu Qingcheng dan Xie Tianxiang bertukar pandang lalu mengangguk. Bicaralah. Mata keduanya menyala dan mengangguk sementara Long Xingyun yang menyeringai berbisik di telinga mereka. Ketiganya berhenti menghindar dari sampar dan malah menyerang, membuat yang lain cukup terkejut. Apakah mereka bunuh diri? Bahkan 6 naga dan 1 Phoenix tidak dibebaskan dari kematian karena racun itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah kejutan yang sebenarnya. Xie Tianxiang memimpin, lalu menebas. Energi emas cerah dan tak terkendali memotong racun. Racun itu dipaksa untuk menyebar, mengungkapkan jalan yang jelas di depan. Ketiganya mengikuti jalan, tepat saat racun itu kembali dengan sepenuh hati dan menjebak ketiganya. Tanggapan cepat Chu Qingcheng adalah dalam bentuk kilatan dingin.
Tangannya bergerak, mengangkat dinding es di sekitar mereka dan menjaga mereka aman dari racun. Tetapi desisan yang terus-menerus menjadi bukti kekuatan racun, dan umur singkat dinding es. Namun, itu cukup untuk membeli sedikit waktu dan hanya itu yang mereka butuhkan. Long Xingyun akhirnya melepaskan serangan yang telah dia bangun selama ini di telapak tangannya. Gambar naga menembus, membentuk jalan baru yang diikuti ketiganya. Dinding es menyerah di bawah racun asam di belakang mereka. Tapi pintu keluar yang disegel sepertinya tidak mengganggu mereka. Mereka datang ke sini tanpa niat untuk mundur. Dengan cara seperti itu, Xie Tianxiang dan Long Xingyun menunjukkan jalan, sementara Chu Qingcheng menahan racun. Mereka segera menemukan diri mereka di jantungnya, sumber racun. Serangan terakhir Xie Tianxiang membelah racun tebal, mengungkapkan Yan Bangui terus-menerus memuntahkan darah. Yan Bangui tersentak kaget. Mempertahankan Rainbow Palm Cloud begitu lama telah menyebarkan racun ke dalam organ-organnya, dan pada saat-saat terburuknya ketiganya menampakkan diri di hadapannya. Dia terlalu lemah untuk menahan salah satunya, apalagi tim yang terdiri dari 3 orang. Panik, Yan Bangui siap untuk kabur, tetapi Long Xingyun memiliki rencana yang berbeda, muncul di sebelahnya. Hehehe, ini adalah kesempatan sekali dalam bulan biru. Saya sangat percaya, rasa sakit satu orang adalah keuntungan orang lain. Terkekeh, Long Xingyun menyerang. Boom. Serangan telapak tangan membuat Yan Bangui yang tak berdaya jatuh di udara. Dia terluka parah. Saat dia terbang juga saat racun menghilang. Ketiganya mengelilingi Yan Bangui, memperhatikan kegembiraan di mata masing-masing. Hall Lord Yan Bogong mengoceh. Kelompok tercela dan tak tahu malu. Yang dia dapatkan dari kerumunan hanyalah penghinaan. Ini adalah perang rumah. Anda menyebut 3 lawan 1 tidak adil. Bagaimana dengan pasukan Yan Bangui yang jumlahnya melebihi 5-1 beberapa saat yang lalu? Yan Bogong memperhatikan selip lidahnya dan menjadi merah. Nenek dan Long Yifei sangat gembira. Tapi mengintip reaksi tak bertahap Regent Estate menenggelamkan suasana hati mereka. Apa yang mereka lakukan? Kemudian, kemarahan Chu Qingcheng menarik perhatian mereka. Yan Bangui, kamu tidak menghormati kehidupan manusia, tidak sedikit pun belas kasihan untuk menggunakan seni kotor seperti itu. Kamu pantas mati. Bumi yang berlumuran darah adalah bukti ribuan nyawa yang telah dituai oleh penyakit samparnya. Chu Qingcheng tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Yan Bangui yang lemah. Long Xingyun melambaikan tangannya. Hahaha, Tuan Gedung Chu, jangan marah. Menangkap Yan Bangui dari Pilking Hall membuat ribuan pengorbanan itu sepadan. Belum lagi sebagian besar kematian berasal dari sisinya. Ini jelas merupakan kemenangan yang layak, hahaha. Chu Qingcheng dan wanita lain mendengus mendengar tawanya. Kamu mengatakan bahwa dalam perang, semuanya akan baik-baik saja selama pihak mereka memiliki korban yang lebih tinggi. Apakah hidup mereka tidak berarti apa-apa? Apakah semua pria berdarah dingin? Mereka hanya berani mengeluh di dalam hati mereka, setelah mengerti sekarang kekejaman perang. Hahaha, kamu bukan satu-satunya pemenang. Dengan keras, Xie Tian yang dikirim terbang. Tempatnya langsung digantikan oleh Yu Yusan dari Hell Valley. Atas perintah Tuan Muda Tertua, semakin mengerikan kematian gadis ini, semakin baik. Saya kesal tentang bagaimana cara mencapai ini, tetapi sekarang saya telah menemukan jawabannya. Dengan senyum gelap, Yu Yusan menoleh ke Sue Ningxiang yang panik. Matanya memantulkan cakar yang mencengkeram lehernya. Pria itu berseru dengan gembira. Nona, Anda harus merasa terhormat. Kami mengorbankan begitu banyak orang hanya agar kami bisa membiarkan dia melihat wajahmu yang bengkok dan hancur, hahaha. 309. Ninger. Sue Gang dan Sue Lin berteriak dan menyerang dengan panik dalam kekhawatiran mereka untuk saudara perempuannya. Yu Yusan tidak melirik mereka, hanya melambai. Sebuah badai menghantam, mengiring mereka terbang dan mereka dibiarkan jatuh tak berdaya di tanah. Tapi mata mereka masih dipenuhi dengan perhatian pada Sue Ningxiang. Sue Ningxiang berteriak, kakak kedua. Hahaha, mudah sekarang. Mereka baik-baik saja. Saya tidak tertarik untuk memukul lalat. Seringai jahat Yu Yusan melebar saat dia menggenggam gadis rapuh itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah pedang melintas. Xie Tian yang telah mengangkat dirinya di beberapa titik dan membidik tenggorokan pria itu. 9 bentuk ruang mengalir, jaring kosong. Ruang membeku dan bahkan Yu Yusan tampak melambat karena satu-satunya objek yang bergerak adalah serangan pedang cepat di tenggorokannya. Tidak terpengaruh sedikit pun, pria itu hanya mencubit pisau dingin yang berkilauan. Pedang itu berhenti di jalurnya. Hal berikutnya yang dia tahu, Xie Tian yang menemukan cibiran Yu Yusan memasuki telinganya. Aku akan sedikit khawatir jika 9 bentuk ruang mengalir datang dari saudaramu, tapi kamu, hahaha, sudahlah. Yu Yusan bergeser dan kedua pedang dan manusia terlihat menembak di udara. Membanting ke bumi dan memuntahkan darah, dia tidak menemukan energi yang tersisa di dalam dirinya untuk bangun.
Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan tangan keji Yu Yusan meremas leher Ning'er dengan menyakitkan. Chu Qingcheng, Xie Tianxiang dan Long Xingyun bergegas. Yu Yusan hanya menunjukkan cemberut dan menempatkan Sue Ningxiang ke arah mereka saat dia berteriak. Jangan mendekat, atau wanita ini, kalian mengerti. Ketiganya berhenti di tempat. Wanita itu berasal dari klan kelas 2 yang sepele, tidak berbeda dari pengikut, tetapi statusnya agak istimewa. Dia memiliki ikatan yang kuat dengan Xie Tian yang dari Sword Marquis Abode dan Soaring Demonic Dragon Zuo Fan. Apakah itu untuk orang-orang di belakangnya atau untuk dirinya sendiri, mereka harus menghindari berperan dalam kematiannya dengan cara apapun. Jika tidak, ancaman Yu Yusan tidak akan berhasil. Dengan kedua belah pihak yang sepenuhnya mengetahui keseimbangan yang rapuh, Yu Yusan memandang mereka dengan kebencian dan seringai yang bengkok. Siapa yang akan mengira hal ini akan datang? Murid tinggi dan perkasa dari 3 rumah sekarang gemetar di sepatu bot mereka karena takut melihat kepala nona klan tingkat kedua jatuh. Pemandangan yang luar biasa, hahaha. Yu Yusan menoleh ke Sue Ningxiang dengan alis terangkat. Lihat itu, nona, mereka sangat peduli padamu. Dan orang yang membuat semuanya menjadi mungkin adalah pria itu. Ironisnya, hal itu juga mencakup kesulitan Anda saat ini. Kalau saja dia tidak ada, siapa di antara kita yang akan membuang waktu untuk memikirkan seorang wanita kecil dan tidak penting? Sue Ningxiang menggertakkan giginya, tahu betul siapa yang dia bicarakan. 3 orang di dekatnya juga mengetahuinya. Fokus di balik semua perencanaan dan penyergapan ini adalah Zuo Fan selama ini. Ini membuktikan betapa sayang Sue Ningxiang kepada Zuo Fan, membuatnya jelas mengapa musuh akan membuang semua kehormatan mereka dan mengejar seorang gadis lemah. Semuanya bermuara pada berurusan dengan Zuo Fan. Semakin banyak alasan mengapa ketiganya tidak bisa tergesa-gesa, jangan sampai mereka kehilangan Sue Ningxiang dan Zuo Fan yang marah bernapas di leher mereka. Ketiganya saling memberi anggukan tersembunyi, terbuka saat mereka mencari kesempatan. Yu Yusan adalah salah satu dari 6 naga dan 1 phoenix, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan celah untuk dieksploitasi oleh ketiganya? Adegan berubah menjadi macet, dengan tidak ada sisi yang bergerak di sisi lain. Penonton di luar pintu air dikejutkan oleh perkembangan yang tiba-tiba. Nona klan kelas 2 adalah kelemahan Zuo Fan yang lain. Luo Yunchang mengepalkan tangannya, sangat khawatir. Dia telah lama menyadari pentingnya Ning'er untuk Zuo Fan. Baik dia maupun Chu Qingcheng tidak bisa mencapai tempat yang sama dengan gadis itu di hati Zuo Fan. Dia menahan diri untuk tidak membangunkan Zuo Fan dengan kesadaran ini karena khawatir dan takut. Takut Zuo Fan akan semakin menjauhkan diri darinya. Itu telah mencapai titik di mana sebelum pertempuran terakhir, hati Zuo Fan berantakan. Dia terus membolak-balik namun tidak pernah bisa menemukan akar masalahnya, menyalahkan semuanya pada pikirannya yang gelisah. Hanya Luo Yunchang yang tahu bahwa ini adalah kecemburuan atas Ning'er dan Xie Tianxiang yang bertemu setiap hari. Dengan satu pikiran Zuo Fan untuk kultivasi saja, pengetahuannya tentang cinta dan apapun yang mengelilingi subjek adalah kekosongan besar. Tanpa mengetahui apa yang menyebabkan keresahan yang begitu dalam di dalam dirinya, dia memilih untuk memaksa dirinya menjadi sedingin batu. Pikirannya telah menemukan kedamaian, tetapi yang dia lakukan hanyalah menghentikan banjir dengan membangun bendungan di sekitarnya. Dan begitu bendungan itu retak, gelombang pasang akan memakannya. Luo Yunchang praktis bisa melihat wajah sedih Zuo Fan. Dia menoleh ke Sue Ningxiang yang terperangkap, berdoa untuk keselamatannya. Ning'er, kamu harus bertahan, atau Zuo Fan akan menjadi gila. Di antara semua pemirsa, satu-satunya yang benar-benar peduli pada Sue Ningxiang adalah ayah dan kakeknya. Melihat putri dan cucu mereka di tangan Yu Yusan membuat mereka sesak napas. Hati mereka hampir hancur. Mengapa Ning'er yang baik dan ceria bertemu dengan bencana seperti itu? Suge Changfeng menerima semuanya dengan kilatan di matanya. Tuan Leng, apakah ini kelemahan fatal yang Anda sebutkan? Hahaha, Perdana Menteri, saya telah melakukan pengamatan menyeluruh dan gadis itu adalah kekhawatiran terbesar Zuo Fan. Dia bahkan mungkin tidak menyadarinya sendiri. Leng Wuchang tersenyum. Suge Changfeng mengangkat alis. Bagaimana Tuan Leng mengetahuinya, bahkan jika dia tidak tahu? Hahaha, sederhana. Seorang pria akan selalu mengungkapkan apa yang dia dambakan tanpa menyadarinya. Ketika Zuo Fan pertama kali datang ke Dragon Cloud City, dia dan tuan muda tertua kami bentrok. Saat itu dia menyelamatkan 2 wanita, satu adalah nona muda klan Luo, sementara yang lain adalah gadis Sue. Hanya itu yang dibutuhkan. Suge Changfeng tersenyum. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan sesederhana itu, tapi matanya secara alami melayang ke gadis Sue. Itu menimbulkan pertanyaan, jika dia akan mengabaikan bahkan keselamatan nona muda klannya, dan karena dia hanya tertarik pada gadis lain, tempat apa yang dia pegang di hatinya. Juga, di panggung pertarungan, ketika Zuo Fan memperoleh kemenangan pertamanya yang menakjubkan, siapa yang dia tuju terlebih dahulu? Hahaha, ketika seorang pria menunjukkan sisi heroiknya, dia ingin membagikannya. Bukan dengan teman minumnya,
tapi dengan wanita yang dicintainya. Ini semua adalah tindakan bawah sadar, tetapi juga tindakan yang paling mengkhianati hatinya. Suge Changfeng mengangguk mengerti. Tuan Leng benar-benar tanggap. Dari hanya 2 pertemuan Anda telah memahami kelemahan anak itu. Saya harus mengatakan bahwa saya terkesan. Kamu terlalu baik, aku tidak pantas mendapatkannya. Kebijaksanaan Perdana Menteri tak tertandingi. Saya tidak berani membandingkan. Saya tidak pernah bisa melihat melalui pikiran Perdana Menteri, tidak sedikit pun. Leng Wuchang membungkuk setengah hormat. Tapi cara dia menatap mata Suge Changfeng, itu lebih mirip dengan tantangan. Dengan kilatan di mata Suge Changfeng, lelaki tua itu tertawa. Tuan Leng juga tertarik padaku. Apakah saya harus berasumsi bahwa saya adalah target Anda berikutnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak akan pernah berani melakukan itu pada Anda, Perdana Menteri. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya. Suge Changfeng membalas dengan senyuman dingin, tidak mempedulikannya. Saya tidak keberatan bermain 1 atau 2 ronde setelah Tuan Leng berurusan dengan monyet itu. Bergidik, mata Leng Wuchang bersinar dengan semangat pertempuran. Dari 3 pikiran besar Tian Yu, dia selalu menjadi yang kedua setelah Suge Changfeng. Dia sekarang memiliki kesempatan untuk menghadapi pria itu dan meskipun dia agak tidak yakin, kegembiraannya menang. Setiap orang dengan kekuatan akan melakukan apa saja untuk memperjuangkan gelar nomor 1 di dunia, termasuk kontriver yang tidak diinginkan. Di sisi lain, Yu Yusan melihat ketiganya tidak bergerak dan menoleh ke Sue Ningxiang yang ketakutan. Gadis, peracun itu ingin melarutkanmu menjadi noda darah di tanah untuk anak itu. Tetapi saya menemukan balas dendam seperti itu tidak bersemangat dan menemukan cara yang jauh lebih baik. Kamu berharap, kakak Zuo pasti akan menyelamatkanku. Sue Ningxiang berjuang saat dia mengutuk, tangannya menelusuri cincin guntur. Setiap kali cincin guntur berkedip, Zuo Fan pasti akan masuk dan membawanya dari rahang bahaya. Kakak Zuo, hatinya meneriakkan nama itu, benar-benar yakin akan dongeng delusinya. Xie Tian yang menggertakkan giginya, merangkak maju untuk menyelamatkan cintanya. Dia tidak pergi jauh, sekali lagi diambil oleh kelemahan. Hanya matanya yang merah yang tidak pernah meninggalkan Yu Yusan, berharap tidak lebih dari melahapnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Yusan mengabaikan sekelilingnya dan menikmati membuat gadis itu menggeliat. Gadis, priamu tidak akan datang. Sementara kami menyergapmu, dia akan pergi ke Huangpu Qingtian untuk memperebutkan pil suci beringin keempat. Hahaha, sekarang aku ingat, bukankah kamu seharusnya menjadi kuali bagi kami? Meskipun terlambat beberapa tahun, tidak ada kata terlambat untuk menerima takdirmu. Yu Yusan menyentuh kepalanya saat mengeluarkan suara menakutkan dan energi abu-abu. Semua orang berteriak, tangan hantu. Dia ingin mengambil esensi Ninger. 310. Ninger. Xie Tian yang berteriak pada dirinya sendiri dengan suara serak. Tidak peduli berapa banyak dia ingin dan mencoba menyelamatkannya, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan bahkan untuk bangun. Esensi adalah fondasi jiwa, intinya. Perannya adalah untuk menyingkat rasa surgawi dan jangkar jiwa. Begitu diambil, jiwa akan berserakan sementara daging akan terus hidup hanya sebagai cangkang kosong. Chu Qingcheng tersentak, Yu Yusan tidak menggunakannya sebagai alat tawar-menawar, tetapi membunuhnya. Timnya bertindak bersama, namun sudah jauh terlambat. Energi abu-abu Yu Yusan berdesir dan dia mengangkat tangan yang diletakkan di kepala Sue Ningxiang. Seperti menarik sesuatu. Wajah Sue Ningxiang menjadi pucat, teror belaka terlukis di wajahnya saat dia berbicara dengan lemah. Kakak Zuo, selamatkan aku. Kemudian, bagian atas kepalanya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan dan energi murni naik ke atas. Mata Sue Ningxiang tumpul, kehilangan energi untuk berdiri, bahkan sifat cerianya menghilang saat dia jatuh ke tanah. Yu Yusan sangat gembira dengan cahaya yang menyilaukan, bahkan mabuk. Esensi murni seperti itu lebih langka daripada langka. Sungguh sia-sia membiarkannya hidup begitu lama. Untungnya itu telah menemukan kegunaannya pada akhirnya. Yu Yusan menempatkan esensi di pedupaan, lalu menutup-tutupnya sebelum menyimpannya. Yu Yusan, lepaskan esensi Ninger. Suara lembut Chu Qingcheng terdengar, tepat saat telapak tangannya siap untuk menyerang. Yu Yusan menjawab dengan baik. Kedua serangan bertemu dan keduanya dipaksa mundur. Yu Yusan mengambil keuntungannya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tanpa esensinya, jiwanya akan bertahan selama beberapa hari lagi, cukup bagi hajingan itu untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Sampaikan ini padanya, jika dia ingin membalas dendam, kita akan menunggu di pintu keluar bumi. Chu Qingcheng memelotot dengan kebencian pada Yu Yusan. Saat itu, Long Xingyun dan Xie Tianxiang terbang di depannya dan memotong retretnya. Yu Yusan, jangan berpikir kamu bisa lolos dariku dengan pembunuhan. Pedang Xie Tianxiang terbang. Serangan pedang yang cerah dan tebal melintasi seluruh langit. Long Xingyun mencibir. Hehehe, sekarang kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Boom. Serangan pedang dan telapak tangan yang luar biasa mengejutkan Yu Yusan.
Dengan 2 lawan 1, 6 naga dan 1 phoenix pada saat itu, dia tidak punya harapan untuk melarikan diri. Dalam keputusasaannya, dia melepaskan hewan rohnya untuk menanggung beban saat dia melarikan diri. The Scorching Eagle dipukul karena masih memahami lingkungannya. Serangan 2 ahli surga yang mendalam tidak begitu mengancam, tetapi elang itu masih menangis kesakitan. Itu memutar kepalanya tercengang. Di mana Tuan? Dia telah membiarkannya keluar tetapi tidak ada melihatnya. Xie Tianxiang dan Long Xingyun tercengang, dia lebih rendah dari hama. Bahkan untuk menggunakan binatang spiritual tingkat 5 untuk menutupi pantatnya, dia adalah sampah. Tapi kita akan jauh lebih buruk jika kita tidak menerima pengorbanan ini. Xie Tianxiang dan Long Xingyun tersenyum dingin dan menyerang hewan roh itu. Duo ini melepaskan binatang mereka sendiri untuk menyerang binatang Yuyusan dan meletakkannya untuk selamanya. The Scorching Eagle tercengang, apa-apaan ini? Bisakah seseorang memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tiba-tiba dalam situasi yang mematikan? Tidak ada yang cukup peduli untuk mencerahkan binatang itu. Kedua binatang buas dan tuan mereka mengelilinginya. Mereka memukulnya menjadi tunduk dan menangis, mengubahnya menjadi rampasan perang. Yuyusan yang melarikan diri menghela nafas. Maaf partner, semuanya untuk misi. Saudaraku, tunggu. Teriakan panik mencapainya. Yuyusan menemukan Yan Bangui di sebelahnya. Oh, peracun, bagaimana Anda melarikan diri? Yuyusan tercengang. Tersenyum, Yan Bangui berkata. Berkat kamu mengalihkan perhatian mereka, saya menyelinap pergi setelah minum pil. Jika saya tahu saya tidak akan menggunakan hewan roh saya. Oh, dan mengapa kamu tidak mengambil hewan rohmu sendiri untuk menyelamatkanku? Yan Bangui menyeringai. Tentu, dan apa gunanya 3 orang dan 3 binatang melawan 1 orang dan 2 binatang? Itu hanya akan berakhir dikorbankan seperti milikmu pada akhirnya. Goyah, wajah Yuyusan berkedut. Ini adalah misi kita, bukan milikku sendiri. Dia paling dirugikan dalam hal ini. Yan Bangui juga cukup terluka, namun juga senang, siap untuk hadiahnya. Kemarahan Yuyusan hanya meningkat. Kembali ke Long Xingyun, tim pria dan binatang itu memukul elang terik hingga nafas terakhirnya lalu meletakkannya di cincinnya. Baru kemudian mereka terbang untuk memberikan bantuan kepada Xie Tianyang dan yang lainnya. Gadis-gadis Chu Qingcheng membantu Sue Ningxiang berdiri, tetapi matanya yang mati dan kekuatan hidupnya yang memudar meninggalkan mereka dalam kesedihan. Mata Chu Qingcheng berlinang air mata dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dong Xiaowan menangis. Edifice Lord Chu, apa yang kamu lakukan? Dengan esensi Nona Ning'er diambil, pikirannya dalam kekacauan dan jiwanya akan menyebar. Penderitaan itu tidak berbeda dengan sumsum yang tertusuk 1000 jarum. Rasa sakitnya cukup untuk melukai jiwa. Lebih baik melepaskannya dari siksaan. Chu Qingcheng menggertakkan giginya, hatinya berdarah karena ketidakadilan. Dong Xiaowan tercengang. Dia membuang muka saat air mata mengalir. Klan Sue dan Xie Tian yang tidak berada di sisi Ning'er tetapi kata-kata itu memotong mereka dalam-dalam. Mereka berharap untuk menyelamatkan Ning'er, bahkan jika itu adalah harapan yang tipis. Tapi tidak ada yang ingin menempatkan dia melalui siksaan seperti itu. Hanya Leng Wuchang yang mengangguk. Bukan cara yang buruk untuk mati. Setidaknya lebih baik daripada mengotori tanah dengan darah. Yuyusan menunjukkan inisiatif yang cukup dalam misi ini. Huangpu Tianyuan tersenyum. Ning'er, tolong jangan salahkan aku. Melihat wajah pucat Sue Ningxiang, telapak tangan Chu Qingcheng siap untuk menyerang. Tapi kemudian, Chu Qingcheng tampak tercengang saat tangan mungil Sue Ningxiang menghentikannya. Dengan hampir tidak ada kekuatan yang tersisa dalam dirinya, bahkan dengan matanya yang tumpul, dia masih menahan sedikit energi terakhirnya, menahan serangan itu. Senyum kempis dan lemah menghiasi bibirnya. Gedung Lord Chu, tolong, beri aku lebih banyak waktu. Aku ingin melihat kakak Zuo untuk terakhir kalinya. Kata-kata Chu Qingcheng tersangkut di tenggorokannya. Dia tahu rasa sakit karena jiwa seseorang tercerai-berai, tapi tetap saja, Ning'er ingin menunggu Zuo Fan. Sebagai seorang wanita, terutama seorang wanita yang mencintai pria yang sama dengannya, hati Chu Qingcheng sangat sakit sehingga dia berbalik. Sue Ningxiang tersenyum tipis. Terima kasih. Setelah Sue bersaudara cukup pulih dengan bantuan pil, mereka bergegas ke sisi Sue Ningxiang. Wajah pucat dan sosok yang semakin lemah memenuhi mereka dengan kesedihan. Xie Tian yang ingin mendapatkan kembali esensinya, tetapi Xie Tianxiang menahannya. Sisi lain memiliki Huangpu Qingtian dan tak satu pun dari mereka yang cocok untuknya. Xie Tianxiang mungkin seorang fanatik bela diri, tapi dia tahu batas kemampuannya. Namun, sebelum mereka dapat melakukan hal lain, mereka harus menunggu Zuo Fan dan mendiskusikannya. Tetapi bahkan setelah 2 hari, Zuo Fan tidak terlihat. Sue Ningxiang semakin memburuk, diambang kematian. Xie Tian yang selalu di sisinya, menangis. Pada sore hari ketiga, Sue Ningxiang dan Xie Tian yang melihat cincin guntur mereka berkedip.
Sue Ningxiang beberapa saat lagi akan berlalu, tetapi matanya bersinar dan senyum muncul. Dia datang. Boom! Petir menyambar dan Zuo Fan mendarat. Dia melihat kurang dari 1000 orang dan hatinya tercekat. Dia bertanya pada Chu Qingcheng dengan gugup. Apa semuanya baik-baik saja? Wajah mereka kusam dan kata-kata telah meninggalkan mereka. Jantung Zuo Fan berdetak kencang, merasakan gawatnya situasi. Mata merah Xie Tian yang menoleh padanya, suaranya dipenuhi dengan kebencian. Kamu terlambat, jauh terlambat. Petik 2. Zuo Fan terkejut melihat saudara lelaki yang menjalani hidup dan mati, menunjukkan ekspresi seperti itu. Tapi kemudian dia melihat sesuatu dan bibirnya bergetar. Bagaimana? Ning'er. Xie Tian yang hanya memejamkan matanya, tetapi air mata tidak pernah berhenti mengalir. Zuo Fan semakin gugup saat dia mendekat perlahan dengan kaki gemetar. Dia tidak mau menerima itu, karena dia, Huang Puqingtian telah pindah melawan Ning'er, seorang gadis polos dan lemah. Ketika orang-orang yang sedih dan putus asa perlahan-lahan membuka jalan untuk mengungkapkan sosok yang halus, pikiran Zuo Fan membeku, berakar di tempat.